Tersebutlah kisah seorang legenda yang lahir di daratan Cina dalam masa ketegangan antara Cina dan Jepang. Seseorang yang namanya menggema dalam dunia seni bela diri dunia. Dia tak lain adalah bernama Yip Kaiman, atau sekarang dikenal dengan nama Yip Man. Yip Man adalah seorang anak dari seorang pengusaha yang lumayan terkenal di Fusan. Dia adalah Yip Oi. Yip Man lahir di Fusan. Dia tumbuh di tengah-tengah keluarga kaya dan harmonis. Sejak usia dini, hasratnya pada seni bela diri sudah terlihat. Sebagai ayahnya, Yip Oi mendukung bakat anaknya tersebut, sehingga Yip Oi mencarikan Yip Man seorang guru bela diri di sekitar Fusan. Secara kebetulan muncul seorang ahli bela diri yang mendirikan perguruan bela diri di tanah milik Yip Oi. Dia bernama Chan Wasun. Yip Oi kemudian pergi menemui Chan Wasun dengan maksud meminta Chan Wasun mau mengajari anaknya bela diri. Yip Oi kemudian pergi bersama Yip Kaiman dan Yip Tianji menemui Chan Wasun. Yip Tianji adalah anak angkat dari Yip Oi, atau dengan kata lain dia adalah saudara angkat dari Yip Man. Walau Yip Tianji adalah anak angkat, Yip Oi tidak membeda-bedakan perlakuan antara Yip Man dan Yip Tianji. Ketika Chan Wasun ingin memberikan pembayaran sewa lahan milik Yip Oi menolak. Namun sebagai gantinya, Yip Oi meminta Chan Wasun mengajarkan seni bela diri kepada kedua anaknya tersebut. Saat itu, Chan Wasun setuju dan kemudian memberikan sebuah buku pedoman bela diri yang bernama Bela Diri Wing Chun. Setelah Yip Man dan Yip Tianji diterima murid oleh Chan Wasun, Yip Oi meninggalkan Yip Man dan Yip Tianji karena Yip Oi harus segera berangkat mengurus bisnisnya di Hong Kong. Dalam mengurus perguruan Wing Chun Fusan, Chan Wasun tidak sendirian. Dia dibantu oleh muridnya bernama Jung Sok. Dalam kesehariannya dalam melatih Wing Chun, Chan Wasun selalu mengingatkan murid-muridnya esensi dari Wing Chun adalah fokus pada apa yang dirasakan, bukan apa yang dilihat. Yip Man dan Yip Tianji menjalani pelatihan Wing Chun dengan baik. Mereka berdua selalu giat belajar. Walau mereka berasal dari keluarga kaya dan terpandang di Fusan, mereka selalu menuruti saran dari Chan Wasun dan Jung Sok. Suatu malam, Yip Tianji mengalami mimpi buruk. Di mimpi itu, dia melihat kembali tentang masa lalunya. Yip Tianji ternyata dulunya ditemukan oleh Yip Oi tergeletak tak berdaya di depan rumah Yip Oi. Atas nama rasa kemanusiaan, Yip Oi merawat Yip Tianji dan mengangkat Yip Tianji menjadi anak angkatnya. Namun, yang tak diketahui Yip Oi dan Yip Man, Yip Tianji sebenarnya berasal dari Jepang, di mana pada masa itu anak-anak dari Jepang dijadikan tentara dan diselundupkan ke Cina untuk menjadi mata-mata. Yip Man yang tahu Yip Tianji sedang bermimpi buruk segera membangunkannya, kemudian mengajaknya mencari makanan di dapur untuk menenangkannya. Namun saat mereka di dapur, mereka tak menemukan makanan apapun. Disitulah mereka bertemu dengan seorang murid wanita bernama Mei Wei yang kemudian memberikan Yip Man dan Yip Tianji makanan. Tidak hanya itu, Mei Wei berjanji tidak akan mengadukan tindakan Yip Man dan Yip Tianji pada Chan Wasun agar Yip Man dan Yip Tianji tidak kena marah. Karena Mei Wei sangat baik, mereka bertiga pun akhirnya menjadi sahabat. Pada pagi hari tahun 1906, Chan Wasun memuji Yip Man sebagai murid yang berbakat dan meminta Jung Sok menjaga perguruan Wing Chun Fusan setelah dia tiada. Kata-kata Chan Wasun tersebut seolah-olah dia tahu ajalnya akan segera datang. Tiba-tiba Chan Wasun ambruk dan semua orang yang ada di perguruan Wing Chun Fusan tak menyangka guru besar mereka akhirnya meninggalkan mereka saat itu juga. Kesedihan seketika menyelimuti perguruan Wing Chun Fusan. Setelah pemakaman Chan Wasun, Jung Sok bersumpah untuk meneruskan tekad dan ajaran Wing Chun yang telah diajarkan oleh Chan Wasun. 9 tahun kemudian, pada tahun 1915, para murid perguruan Wing Chun telah tumbuh dewasa, termasuk Yip Man, Yip Tianji, dan Mei Wei. Terlihat Yip Man berevolusi menjadi seorang pemuda yang tampan dan teguh. Pada malam hari di sebuah festival lentera, Yip Man dan dua temannya yang bernama Xiu San dan Yun Choi pergi menikmati festival. Dalam festival tersebut, Yip Man tertarik pada sebuah gramofon. Yip Man nampak mengamati cara kerja gramofon tersebut. Dia sangat kagum tentang alat tersebut. Di waktu yang sama, seorang perempuan cantik memperhatikan Yip Man. Dia bernama Cheng Wingxing. Cheng Wingxing tertarik dengan Yip Man yang sedang memperhatikan gramofon. Menurut Cheng Wingxing, aksi Yip Man tersebut sangat menggemaskan. Karena Yip Man terlalu bersemangat mengamati gramofon itu, dia tanpa sengaja malah merusak piringan hitam yang ada di sana.
Cheng Wingsing saat itu mengira bahwa Yip Man tidak mampu mengganti piringan hitam tersebut. Maklum, penampilan Yip Man saat itu terlihat sangat sederhana, padahal dia adalah anak pengusaha investasi dan properti yang kaya di Fusan. Sehingga Cheng Wingsing mengatakan kepada penjaga di sana bahwa dia akan mengganti piringan hitam yang dirusak oleh Yip Man. Di saat itulah Yip Man mulai menaruh hati pada Cheng Wingsing, begitu pula sebaliknya. Namun, mereka berdua berpisah begitu saja. Mereka lupa memberitahu nama masing-masing. Seakan takdir sudah mengikat mereka berdua. Mereka berdua kembali bertemu, masih dalam suasana festival tersebut. Sekelompok preman datang mengacau. Cheng Wingsing yang merupakan wanita berpendidikan tak bisa begitu saja membiarkan para preman mengacau. Dia lalu menghampiri dan memarahi para preman tersebut. Dijerami seperti itu, para preman seketika tersulut emosi. Mereka semakin bertindak semena-mena. Saat salah satu preman hendak menampar Cheng Wingsing, Yip Man datang dan mencegahnya. Lalu Yip Man dan para preman tersebut bertarung. Yip Man mengeluarkan pukulan keras yang membuat para preman terlempar. Terlihat salah satu preman mengambil sebuah pisau karena mereka semua kalah bertarung lawan Yip Man. Cheng Wingsing yang menyadari hal itu segera menghentikannya, sehingga Yip Man terhindar dari bahaya. Yip Man lalu mengambil pisau itu dan menyuruh semua preman pergi. Yip Man dan Cheng Wingsing saling berkenalan saat itu. Takdir mereka berdua dimulai saat itu juga. Pada tahun 1915, di sebuah stasiun kereta di Fusan, rombongan dari perguruan Wing Chun Fusan berkumpul. Karena hari itu, Yip Man akan berangkat untuk melanjutkan pendidikan di sebuah akademi ternama di Hong Kong. Sebelum berangkat, Chung Sek berpesan agar Yip Man terus berlatih dan menjaga keaslian Wing Chun sesuai nasihat dari Chan Hwa-sun. Akademi yang dituju oleh Yip Man bernama Stephen College, sebuah akademi internasional yang berisi para murid dari berbagai penjuru daerah. Bahkan ada beberapa murid dari barat. Di sana Yip Man belajar banyak pelajaran, termasuk bahasa Inggris dan pengetahuan-pengetahuan barat. Suatu hari, Yip Man dan para murid Stephen College bermain hoki di lapangan. Setelah pertandingan terjadi gesekan antara murid di sana. Salah satu murid dari barat saat itu menghina Yip Man. Dia merasa lebih unggul dari orang-orang Asia seperti Yip Man. Hal itu membuat Yip Man tak bisa tinggal diam. Yip Man lalu mengajak orang tersebut berduel dalam pertarungan bela diri. Perkelahian antara Yip Man dan murid dari barat tersebut disaksikan oleh para murid Stephen College lainnya. Dalam pertarungan tersebut, Yip Man memperlihatkan bela diri Wing Chun-nya, dan pada akhirnya dia dapat mengalahkan murid barat tersebut dengan mudah. Bahkan membuat murid barat tersebut terluka. Para murid Stephen College yang menyaksikannya terkagum-kagum dengan bela diri yang diperlihatkan oleh Yip Man. Baru kali ini mereka melihat keahlian bela diri seperti itu. Semenjak saat itu nama Yip Man dan Wing Chun mulai terkenal. Keesokan harinya ketika Yip Man melewati jalanan di Hong Kong, banyak orang menyapanya dengan ramah. Meskipun Yip Man tidak mengenal mereka, membuat Yip Man keheranan. Yip Man lalu mampir ke salah satu toko yang menjual obat-obatan. Yip Man datang ke sana karena ingin membeli sebuah obat untuk mengobati murid dari barat yang terluka karena dirinya. Di sana Yip Man bertemu dengan kakek tua yang merupakan pemilik toko obat tersebut. Pemilik toko tersebut ternyata mengetahui berita perkelahian antara Yip Man dan murid barat di Stephen College. Pemilik toko itu memberitahu Yip Man bahwa nama Yip Man dan Wing Chun menjadi populer saat ini. Pemilik toko itu ingin Yip Man menceritakan bagaimana Yip Man dapat mempelajari Wing Chun. Kemudian Yip Man menjelaskan bahwa dia mempelajari Wing Chun dari gurunya yang bernama Chan Hwa-sun saat dia berada di Fusan. Tak disangka, kakek itu ternyata mengenal Chan Hwa-sun. Kakek itu lalu berkata ke Yip Man bahwa dia ingin menguji kemampuan Wing Chun yang dimiliki Yip Man. Namun Yip Man menolaknya dengan sopan. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin kakek itu terluka. Kakek itu langsung menyerang Yip Man. Tak disangka, kakek tersebut dapat membuat Yip Man tak berkutik. Kakek itu berkata kepada Yip Man bahwa seharusnya Yip Man tak meremehkannya. Yip Man yang merasa kebetulan saja dia kalah melawan kakek itu, sekali lagi mencoba melawan kakek itu. Kali ini dia akan bertarung dengan serius. Namun lagi-lagi dia kalah oleh kakek tua tersebut. Yip Man menjadi penasaran dengan gerakan bela diri kakek tersebut karena mirip seperti Wing Chun miliknya. Yip Man lantas bertanya, apa nama gerakan bela diri yang kakek tersebut gunakan? Yip Man dibuat terkejut karena kakek itu menjawab dia juga menggunakan gerakan Wing Chun. Yip Man merasa itu bukanlah Wing Chun yang asli
Karena menurut gurunya, Wing Chun terdiri dari 70% gerakan tangan dan 30% gerakan kaki. Kakek itu menjawab bahwa apa yang dikatakan guru Yip Man tidak salah. Gerakan Wing Chun tradisional memang lebih banyak menggunakan gerakan tangan. Karena dulunya aliran bela diri Wing Chun diciptakan oleh seorang wanita, biarawati Shaolin bernama Mui Daisy. Gerakan Wing Chun seolah-olah seperti bangau yang dinamis namun mematikan. Tetapi itu bukan berarti Wing Chun tidak bisa dikembangkan. Kakek itu telah menambahkan beberapa gerakan kepada Wing Chun miliknya, termasuk tendangan tinggi yang sangat efektif untuk menjatuhkan lawan. Yip Man yang semakin penasaran siapakah sebenarnya kakek tersebut, kemudian menanyakan namanya. Kakek itu menjawab bahwa namanya adalah Liung Big, yang dulunya berasal dari Fusan. Mendengar nama itu, Yip Man terkejut karena ia tahu bahwa Liung Big adalah anak dari Liung Jan, sang guru besar Wing Chun, sekaligus keturunan dari murid langsung Mui Daisy, sang pencipta Wing Chun. Liung Big juga saudara seperguruan dari Chan Wasun, guru dari Yip Man. Diketahui dulunya Chan Wasun berguru kepada ayah Liung Big. Setelah itu, Liung Big menawarkan Yip Man untuk belajar Wing Chun darinya. Liung Big melihat anak muda di depannya sangat berbakat, sehingga Liung Big ingin mempercayakan ilmu bela diri Wing Chun miliknya kepada Yip Man agar terus terjaga. Rasa haus akan pengetahuan bela diri Wing Chun membuat Yip Man menerima tawaran Liung Big, sehingga Yip Man secara resmi menjadi murid dari Master Liung Big. Keesokan harinya, Yip Man mulai belajar Wing Chun dari Liung Big. Dari sinilah kemampuan Wing Chun Yip Man semakin berkembang. Wing Chun yang diajarkan oleh Liung Big adalah Wing Chun yang gerakannya sudah disempurnakan. Banyak gerakan baru yang ditambahkan, seperti pukulan jarak jauh, tendangan tinggi, pukulan dengan siku, dan lain-lainnya. Dengan semua gerakan tambahan itu, gerakan Wing Chun menjadi lebih efektif untuk melawan musuh baik dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Seolah semua celah Wing Chun yang dipelajari Yip Man dari guru Chan Wasun kini sudah ditambal dan menjadi Wing Chun yang sempurna. Namun bagi Liung Big, tidak ada perbedaan antara Wing Chun tradisional dan Wing Chun yang sudah disempurnakan. Sementara itu di Fusan, Yip Tianji bekerja di sebuah asosiasi bela diri bernama Jingwo. Asosiasi itu dipimpin oleh Li Manhu, ayah angkat dari Mei Wei. Yip Tianji saat itu menjabat sebagai wakilnya. Suatu malam, asosiasi itu mengadakan rapat untuk membahas sumbangan dari seorang pebisnis Jepang bernama Kitano. Yip Tianji dan Chung Sok setuju untuk tidak menerima sumbangan itu, karena mereka tahu Jepang sedang gencar melakukan siasat untuk menguasai wilayah China. Kitano adalah orang yang mengirim anak-anak Jepang untuk menjadi mata-mata di China. Setelah anak-anak Jepang itu dewasa, Kitano akan mengontrol mereka untuk masuk ke dalam organisasi besar di China dengan tujuan menguasai organisasi tersebut. Salah satu anak Jepang itu adalah Yip Tianji. Semua yang Yip Tianji lakukan saat ini adalah perintah dari Kitano. Pada tahun 1919, setelah menyelesaikan pendidikannya di Hong Kong, Yip Man kembali ke Fusan. Dia langsung menemui teman-temannya yang ada di perguruan Wing Chun Fusan. Yip Man langsung disambut dengan gembira saat itu. Tak lama setelah itu, Yip Tianji datang dan menyapa Yip Man. Mereka berdua saling melepas kerinduan dengan cara bertarung satu lawan satu. Dalam pertarungan antara Yip Man dan Yip Tianji, Yip Man memperlihatkan gerakan-gerakan yang dipelajarinya dari Master Liung Big, tendangan tinggi, dan beberapa gerakan tambahan yang tak ada di Wing Chun yang diajarkan oleh Master Chan Wasun. Gerakan-gerakan tersebut membuat Yip Tianji kewalahan dan mengaku kalah. Orang-orang di perguruan Wing Chun Fusan yang menyaksikan duel antara Yip Tianji dan Yip Man sekaligus kagum. Mereka ingin Yip Man mengajari mereka gerakan baru tersebut. Namun, Chung Sok yang memperhatikan dari kejauhan tampak marah. Ia marah karena menganggap Yip Man tak menjaga keaslian Wing Chun. Malam harinya saat makan bersama, Chung Sok bertanya kepada Yip Man, Wing Chun siapakah yang paling asli? Milik guru Chan Wasun atau milik Liung Big? Di sana Yip Man menjawab bahwa Wing Chun keduanya asli karena bersumber pada sumber yang sama. Namun, Wing Chun yang diajarkan oleh Master Liung Big adalah Wing Chun yang gerakannya sudah disempurnakan dan lebih efektif saat digunakan untuk bertarung dengan musuh zaman sekarang. Mendengar jawaban itu, Chung Sok marah dan berkata bahwa Wing Chun milik Liung Big adalah bukan Wing Chun yang asli. Menurut Chung Sok,
Sebutan Wing Chun yang sudah disempurnakan hanyalah bualan Liu Bing sendiri. Yip Man yang kurang setuju dengan pendapat itu menjawab, mana mungkin Liu Bing dapat menyempurnakan tanpa menguasai Wing Chun sepenuhnya. Mendengar itu Chung Sok marah, kemudian langsung menantang Yip Man untuk berduel. Chung Sok ingin membuktikan Wing Chun yang diajarkan Master Chang Wangsun lebih baik dari yang diajarkan oleh Master Liu Bing. Walau awalnya Yip Man menolak bertarung dengan Chung Sok, namun pada akhirnya karena terpaksa Yip Man menerima tantangan dari Chung Sok. Dalam pertarungan tersebut, aksi bijaksana diperlihatkan oleh Yip Man. Dia memutuskan untuk mengalah untuk menjaga kehormatan Chung Sok sebagai salah satu gurunya. Dia tidak ingin membuat Chung Sok malu dan direndahkan akibat pertarungan tersebut. Padahal jika Yip Man bertarung dengan sungguh-sungguh, Chung Sok pasti kalah oleh Yip Man. Saat bersujud di altar gurunya, Yip Man mengingat kembali pesan Liu Bing. Liu Bing berkata bahwa bagaimanapun juga Chang Wangsun adalah guru Yip Man dan dia harus menghormatinya. Liu Bing juga menjelaskan alasannya pergi dari Foshan adalah karena keluarganya tidak bisa menerima gerakan Wing Chun yang sudah disempurnakan. Setelah mengingat pesan dari Liu Bing, Yip Man seakan tahu apa yang dirasakan oleh Liu Bing saat itu. Beberapa hari kemudian di sebuah bioskop, Yip Man dan Cheng Wingxing yang sudah lama tak bertemu akhirnya bertemu kembali. Mereka terlihat menghabiskan waktu bersama dan sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat. Pada tahun 1920, Yip Tenji dan Mei Wei menikah. Di pagi hari sebelum pernikahan mereka, anak Kitano yang bernama Yumi menemui Yip Tenji dan memberikan sebuah bingkisan. Dalam bingkisan itu ternyata berisi sebuah perintah untuk membunuh Lee Man-ho. Hal itu dilakukan agar asosiasi Jingwo dapat dikuasai oleh pihak Jepang. Karena Lee Man-ho sebagai ketua asosiasi merupakan penghalang bagi rencana pihak Jepang. Malam harinya, pesta pernikahan dimulai. Semua orang hadir, termasuk Lee Man-ho. Selesai acara, Lee Man-ho yang mabuk berat diantar pulang oleh Yip Man. Namun saat akan diantar ke tempat tidurnya, Lee Man-ho yang mabuk berat mengajak Yip Man untuk berduel, untuk saling menunjukkan gerakan bela diri masing-masing. Duel antara keduanya tak berlangsung lama, karena Lee Man-ho yang mabuk sudah tak kuat lagi berdiri. Yip Man segera meninggalkan Lee Man-ho yang terlelap saat itu. Keesokan harinya, muncul sebuah berita yang menghebohkan. Lee Man-ho ditemukan tewas di rumahnya. Orang-orang segera datang untuk melihatnya. Saat melihat bekas cekikan di leher Lee Man-ho, Yip Man segera menemui Yip Tenji. Karena Yip Man sadar luka di leher Lee Man-ho seperti karena serangan Yip Tenji. Yip Man memaksa Yip Tenji untuk mengakui perbuatannya. Namun Yip Tenji mengelak tak membunuh Lee Man-ho saat itu. Tak lama kemudian, kepala polisi Foshan datang untuk menangkap Yip Man. Dia menetapkan bahwa Yip Man sebagai pelaku pembunuhan itu berdasarkan laporan pelayan Lee Man-ho yang melihat mereka bertarung malam itu. Akhirnya, kemudian Yip Man ditahan. Setelah kematian Lee Man-ho, Yip Tenji diangkat sebagai ketua asosiasi yang secara tidak langsung memungkinkan Kitano mengatur asosiasi tersebut karena Yip Tenji bekerja untuk Kitano. Beberapa bulan kemudian Yip Man dibebaskan dari penjara atas bantuan Cheng Wingxing. Cheng Wingxing mengaku bahwa pada malam hari kejadian Yip Man tidur bersamanya, jadi tidak mungkin Yip Man pelakunya. Karena Cheng Wingxing berasal dari keluarga terpandang dan berpendidikan di kota Foshan, para polisi akhirnya percaya pada Cheng Wingxing. Yip Man sangat berterima kasih atas bantuan Cheng Wingxing. Yip Man saat itu segera menyatakan cintanya kepada Cheng Wingxing. Yip Man berkata dia sudah jatuh cinta sejak pertama kali bertemu. Tak disangka Cheng Wingxing juga merasakan dan berkata hal yang sama. Mereka berdua akhirnya berjanji akan menikah. Sementara itu di tempat lain, Mei Wei tak sengaja membuka bingkisan milik Yip Tenji yang dia dapatkan dari Yumi. Di dalamnya, Mei Wei menemukan surat perintah Kitano yang menyuruh Tenji untuk membunuh Lee Man-ho. Mei Wei sontak tercengang, seolah tak percaya. Dia tak menyangka bahwa yang membunuh ayah angkatnya adalah suaminya sendiri. Dia merasa sangat hancur saat itu, sehingga pada malam hari itu meskipun dia sedang hamil, Mei Wei memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun Yip Tenji datang tepat waktu. Yip Tenji segera menghentikan aksi bunuh diri Mei Wei. Mei Wei yang merasa sangat kecewa terhadap Yip Tenji ingin segera pergi meninggalkan Yip Tenji. Tetapi Yip Tenji menahannya dan membujuk Mei Wei untuk memaafkan dirinya. Yip Tenji beralasan
dia dipaksa oleh pihak Jepang, dan Yip Tenji berjanji akan berubah demi anaknya yang sedang dikandung Mei Wei sekarang. Kata-kata manis Yip Tenji membuat Mei Wei luluh seketika, sehingga Mei Wei memaafkan Yip Tenji saat itu dan tak jadi berpisah dengan Yip Tenji. Saat Yip Tenji ingin membereskan bingkisan itu sudah terbuka dan surat perintah di dalamnya hilang. Mei Wei memberitahukan bahwa yang mengambil surat itu adalah Chung Sok. Menyadari bahwa Chung Sok sudah mengetahui semuanya, Yip Tenji segera mengajak Mei Wei untuk segera kabur. Namun ketika Yip Tenji dan Mei Wei akan pergi, Kitano dan anak buahnya menghadang mereka. Pihak Kitano langsung menangkap Mei Wei sebagai sandera. Kitano lalu menyuruh Yip Tenji untuk membunuh gurunya sendiri, yaitu Chung Sok, karena Chung Sok sudah mengetahui bahwa Yip Tenji bekerja untuk Jepang. Pihak Kitano mengancam Yip Tenji, jika Yip Tenji menolak perintah Kitano, pihak Kitano akan membunuh Mei Wei. Tak ingin melihat Mei Wei dan anaknya dibunuh, Yip Tenji akhirnya terpaksa menerima perintah itu. Namun Yip Tenji meminta jika dia menyelesaikan misi itu, Yip Tenji ingin dia dan keluarganya bebas tak diganggu lagi oleh pihak Jepang. Di tempat lain, setelah Chung Sok mengetahui kebusukan Yip Tenji, Chung Sok dan dua muridnya segera datang mencari Yip Tenji. Namun, kedatangan Chung Sok sudah ditunggu oleh Yip Tenji dan pihak Jepang. Dua murid yang dibawa Chung Sok segera dihabisi oleh Yip Tenji. Sedangkan Chung Sok yang ada di altar penghormatan Chang Wang Sun dikepung dan diserang oleh pasukan samurai yang dipimpin oleh Yumi. Walau Yumi sudah mengepung Chung Sok, membunuh Chung Sok masihlah sulit, sehingga Yip Tenji kemudian bergabung dengan pasukan yang dibawa Yumi untuk menyerang Chung Sok. Menyadari posisinya sangat sulit, Chung Sok berusaha dengan sangat keras untuk menyelamatkan diri. Di saat itulah Yip Man datang dan membantu Chung Sok untuk kabur. Dengan bermodalkan sebuah tongkat, Yip Man mulai melawan banyak musuh yang datang. Dalam pertarungan itu, Yumi akhirnya terbunuh. Setelah Yip Man selesai mengalahkan para samurai dan ninja dari Jepang, Yip Man mulai pertarungan tangan kosong dengan Yip Tenji. Sama seperti Yip Man, Yip Tenji tak menggunakan Wing Chun asli yang diajarkan oleh Chang Wang Sun, melainkan teknik yang digunakan Yip Tenji campuran karate dan judo. Teknik campuran tersebut membuat pertarungan antara Yip Man dan Yip Tenji sangat sengit. Namun pada akhirnya, Yip Man berhasil menumbalkan Yip Tenji dengan cara mengunci gerakan Yip Tenji dan mematahkan kakinya. Setelah Yip Tenji tumbang, Chung Sok bertanya kepada Yip Tenji mengapa Yip Tenji menjadi pengkhianat. Yip Tenji akhirnya menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah prajurit Jepang bernama Tanaka Aketsu yang dikirim Jepang menjadi mata-mata saat dia kecil. Yip Tenji berkata bahwa sebagai prajurit dia tak punya pilihan lain selain menyelesaikan misinya. Selain itu, Mei Wei sekarang disekap oleh pihak Jepang di sebuah dermaga, sehingga dia terpaksa menuruti permintaan pihak Jepang untuk membunuh Chung Sok. Mendengar bahwa Mei Wei sekarang disandra pihak Jepang, Yip Man segera pergi untuk menyelamatkannya. Yip Man dan Chung Sok lalu pergi meninggalkan Yip Tenji begitu saja. Setelah ditinggalkan sendirian, terlihat Yip Tenji mencoba mengakhiri hidupnya. Sesampainya di tempat di mana Mei Wei disandra oleh pihak Jepang, Yip Man segera mencari keberadaan Mei Wei. Namun, kedatangan Yip Man sudah ditunggu oleh pihak Kitano. Kitano tiba-tiba melemparkan tepung ke arah Yip Man yang membuat penglihatan Yip Man terganggu. Dengan kondisi seperti itu, Yip Man terlihat kesulitan menghadapi Kitano. Namun, setelah mengingat pesan gurunya yang berkata, "Fokuslah pada apa yang kamu rasakan, bukan apa yang kamu lihat," Yip Man mulai membalikan keadaan. Dengan mata tertutup, Yip Man mulai menyerang Kitano dan membuat Kitano tumbang. Akhirnya, Yip Man dapat menyelamatkan Mei Wei. Setelah tragedi tersebut, Yip Man dan Cheng Wingxing akhirnya menikah. Mereka terlihat hidup bahagia. 14 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1935, ayah dari Yip Man yaitu Yip Oi meninggal dunia. Dan setelah itu, Yip Man beserta Cheng Wingxing dan anaknya bernama Yip Chun tinggal di rumah mewah warisan ayahnya di Fusan. Yip Man juga mengajarkan Wing Chun pada anak-anak di sana. Pada tahun 1935, wilayah Fusan mulai banyak muncul perguruan bela diri baru dan banyak muncul para ahli bela diri. Suatu hari, Yip Man didatangi oleh seseorang ahli bela diri yang bernama Liu. Dia baru saja membuka perguruan kungfu di Fusan.
Liu ingin mengajak berduel dengan Yip Man karena mendengar bahwa Yip Man terkenal sebagai ahli bela diri yang hebat dengan aliran Wing Chun-nya. Namun, Yip Man dengan halus menolak tantangan tersebut. Walau sudah ditolak Yip Man, Liu masih berisi keras dan terus memaksa Yip Man untuk berduel. Liu berkata, itu hanya sebuah latihan pribadi saja yang tentunya bertujuan untuk saling mendalami ilmu bela diri. Mendengar itu, akhirnya Yip Man menerima ajakan Liu, tetapi dia ingin makan bersama keluarganya terlebih dahulu. Yip Man kemudian mengajak Liu makan bersama. Setelah mereka selesai makan bersama, sesuai janji, akhirnya Yip Man dan Liu melakukan duel. Di saat yang sama, terlihat seorang remaja yang bernama Sa dan Yuan. Dia hendak mengambil layangannya yang tersangkut di halaman rumah Yip Man. Melihat pertarungan antara Yip Man dan Liu, dia akhirnya berhenti sejenak untuk mengamati pertarungan itu. Dalam pertarungan antara Yip Man dan Liu, Yip Man melancarkan pukulan beruntun yang membuat Liu mengaku kalah. Liu kemudian pulang, namun sebelum itu dia meminta Yip Man merahasiakan duel tersebut dan kekalahannya. Tentu saja Yip Man mengiyakannya. Setelah duel antara Yip Man dan Liu di sebuah restoran, Yuan yang melihat pertarungan antara Yip Man dan Liu barusan kemudian menceritakan pertarungan tersebut serta kekalahan Liu dari Yip Man di depan banyak orang dan para murid dari Liu. Para murid dari Liu yang mendengar kabar tersebut segera datang menemui gurunya untuk menanyakan perihal kebenaran kabar itu. Segera Liu mendatangi restoran di mana Yuan berada. Liu langsung memarahi Yuan dan menyuruh Yuan untuk berhenti bicara lagi. Liu merasa emosi dan malu karena kekalahannya oleh Yip Man disebarluaskan oleh Yuan. Namun Yuan masih terus saja bicara, sehingga Liu ingin sekali menghajar Yuan saat itu juga. Beruntung kakak dari Yuan bernama Wu Qilin segera datang dan mencoba melerai ketegangan antara Yuan dan Liu. Di waktu yang sama, secara kebetulan ternyata Yip Man juga ada di restoran tersebut. Karena Yip Man menemui teman bisnisnya yang bernama Chao Jingchun. Yuan yang mengetahui Yip Man ada di sana semakin berisik dan meminta Yip Man kembali bertarung dengan Liu agar membuktikan omongannya benar. Melihat itu, sebagai kakak, Wu Qilin memarahi Yuan. Wu Qilin juga menurunkan celana Yuan agar Yuan berhenti bicara dan tahu rasanya dipermalukan di depan banyak orang. Yuan akhirnya pergi dengan perasaan kesal. Dia semakin membenci Wu Qilin. Hubungan antara kakak beradik ini semakin menjadi buruk. Lalu datanglah seorang polisi. Dia bernama Li Zhao. Dia meminta agar semua orang tak membuat kekacauan karena dia tak ingin wilayahnya terjadi keributan. Li Zhao berkata bahwa bela diri kungfu itu kuno, sambil dia menodongkan pistolnya ke arah Yip Man. Seketika itu juga Yip Man memblokir pelatuknya dan mendorong keluar pelurunya. Li Zhao seketika tercengang atas kehebatan Yip Man. Li Zhao yang awalnya meremehkan Yip Man dan bela diri kungfu kini berubah hormat kepada Yip Man. Dia malah memanggil Yip Man sebagai gurunya. Setelah semua masalah selesai, semua orang terlihat membubarkan diri masing-masing. Sementara itu, pertemuan antara Yip Man dan Jing Chun terlihat lancar. Yip Man memberikan pinjaman modal pada Jing Chun untuk membuka pabrik kapas. Dengan kata lain, Yip Man memutuskan berinvestasi kepada Jing Chun. Setelah urusan Yip Man dan Jing Chun selesai, Yip Man ditemui oleh Wu Qilin. Wu Qilin datang karena ingin menunjukkan jurus-jurus barunya kepada Yip Man. Ternyata Wu Qilin juga seorang ahli bela diri, walau tak sehebat Liu dan Yip Man. Yip Man terlihat sangat menghargai kerja keras dari Wu Qilin. Setelah selesai, Cheng Wingxing selaku istri dari Yip Man meminta agar Yip Man jangan terlalu sibuk dengan ilmu bela diri dan teman-temannya, agar lebih punya waktu untuk anak mereka. Yip Man nampak mengiyakan kata-kata istrinya tersebut. Pada suatu hari, sekelompok geng dari utara datang ke Foshan. Mereka langsung menantang para guru bela diri yang ada di Foshan saat mereka tiba. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Jin San. Beberapa ahli bela diri dari beberapa perguruan di Foshan yang terpancing kemudian meladeni tantangan dari Jin San. Namun, mereka langsung kalah oleh Jin San. Walau terlihat seperti preman biasa, Jin San mempunyai keahlian bela diri yang hebat. Jin San dan anak buahnya merasa sangat puas dan bangga karena telah mengalahkan banyak guru bela diri dari berbagai perguruan di Foshan. Mereka merayakan kemenangannya sambil minum-minum di sebuah kedai. Namun kesenangan mereka berhenti saat penjual di kedai itu berkata, "Jangan terlalu bangga dulu jika belum bisa mengalahkan guru Yip Man." Mendengar itu, Jin San segera pergi mencari Yip Man. Setibanya di rumah Yip Man, Jin San langsung menantangnya bertarung. Namun Yip Man menolak.
Dan Cheng Wingsing sebagai istri juga melarang Yip Man bertarung. Cheng Wingsing lalu memarahi Jin San dan anak buahnya agar segera pergi. Bukannya Jin San pergi, dia malah mengajak Yip Man. Yip Man dikatakan sebagai pria pecundang yang takut dengan istri. Jin San juga berkata kepada Cheng Wingsing bahwa dia tidak akan membunuh Yip Man. Bila perlu, Jin San juga tidak akan menggunakan tangannya. Mendengar penghinaan itu, Cheng Wingsing menjadi emosi. Dia tidak terima suami yang dicintainya dihina seperti itu. Hingga akhirnya Cheng Wingsing mengizinkan Yip Man untuk menghajar Jin San. Saat pertarungan antara Yip Man dan Jin San akan terjadi, Li Zhao tiba-tiba datang. Namun dia datang bukan untuk menghentikan pertarungan antara Yip Man dan Jin San, melainkan malah meminta Yip Man untuk menghajar Jin San habis-habisan. Li Zhao ingin Yip Man mengembalikan kehormatan ahli bela diri Foshan yang diinjak-injak oleh Jin San. Pertarungan antara Yip Man dan Jin San akhirnya dimulai. Di awal, Yip Man terlihat bertahan untuk mengukur kemampuan Jin San. Namun, setelah itu Yip Man melancarkan serangan-serangan yang membuat Jin San kewalahan. Pertarungan yang berlangsung di dalam rumah Yip Man membuat barang-barang dan perabotan di sana menjadi rusak, membuat Cheng Wingsing geram. Jin San yang dimarahi oleh Cheng Wingsing lalu berjanji akan mengganti rugi kerusakan nanti. Lalu Jin San bangkit lagi dan melanjutkan pertarungan. Kali ini dia menggunakan pedangnya, sedangkan Yip Man menggunakan sebuah kemoceng. Pertarungan berakhir dengan pedang Jin San terlepas dari genggamannya, yang menandakan kekalahan Jin San. Jin San dan anak buahnya kemudian pergi, diiringi sorakan warga Foshan yang sudah muak dengan mereka. Sejak saat itu warga Foshan sangat menghormati Yip Man. Saat Yip Man dan keluarganya berbelanja, mereka sering mendapatkan barang secara gratis dari para penjual, sebagai ungkapan terima kasih atas Yip Man yang telah menyelamatkan martabat warga Foshan. Namun, hari-hari damai itu segera berubah, karena pada tahun 1937, Jepang menginvasi Cina. Banyak orang terbunuh dan mati kelaparan, termasuk di wilayah Foshan. Banyak fasilitas-fasilitas dihancurkan. Populasi Foshan menyusut tajam. Dari yang ratusan ribu jiwa, kini tersisa puluhan ribu jiwa saja. Dan rumah Yip Man diambil paksa oleh pihak Jepang untuk dijadikan markas mereka. Hal itu memaksa Yip Man hidup sengsara seperti warga Foshan lainnya. Meski begitu, Cheng Wingsing selaku istrinya tetap setia mendampingi Yip Man. Suatu hari, Yip Man pergi ke toko beras untuk menukarkan barang berharganya demi mendapatkan sesuap makanan. Di waktu itulah dia bertemu dengan Ching Chun. Ching Chun lalu mengajak Yip Man pergi ke pabrik kapas miliknya. Walau dalam tekanan invasi Jepang, pabrik kapas yang dioperasikan Ching Chun masih bisa berjalan walau dalam keadaan yang sulit. Saat itu, Ching Chun menawarkan jabatan dan uang hasil pabrik kapas kepada Yip Man, mengingat Yip Man dulu pernah meminjamkan modal awal untuk pabrik tersebut. Namun, Yip Man menolak tawaran itu karena dia tak ingin berhutang budi. Yip Man sadar pabrik itu dalam masa-masa sulit. Yip Man tak ingin menyusahkan orang lain. Yip Man dan keluarganya menjalani masa-masa yang sulit. Cheng Wingsing menjadi sakit-sakitan, dan Yip Man harus berpikir keras bagaimana cara keluarga kecilnya mendapatkan persediaan makanan di hari-hari esok. Besoknya, Yip Man mencoba mencari pekerjaan apapun demi menghidupi anak dan istrinya. Dia melamar ke sana kemari, bertanya dari toko ke toko, namun itu semuanya nihil. Namun dia tidak menyerah. Yip Man terus mencari pekerjaan lagi dan lagi. Dia terus berjalan sampai dia melihat perusahaan tambang yang mencari pekerja kasar dan buruh tambang. Yip Man segera mencoba bergabung. Beruntung kali ini Yip Man diterima dalam pekerjaan tersebut. Yip Man kemudian menjalani pekerjaan sebagai buruh tambang dengan baik. Dia tidak mengeluh walau dia asalnya dulu adalah seorang yang kaya. Tak disangka, di sana dia bertemu dengan Wu Jinlin. Wu Jilin juga menjadi buruh tambang di sana. Mereka kemudian saling bertukar cerita. Kemudian, Wu Jinlin menceritakan bahwa adiknya Yuan belum pernah pulang saat dia mempermalukannya waktu itu. Wu Jinlin sangat ingin meminta maaf pada adiknya. Di saat Wu Jinlin dan Yip Man saling bercerita, tentara Jepang tiba-tiba datang. Dalam momen itu, Yip Man dibuat tercengang saat dia melihat Li Zhao yang dulunya menjadi polisi wilayah Foshan, kini menjadi penerjemah tentara Jepang. Li Zhao datang dengan seorang kolonel Jepang bernama Sato. Li Zhao yang melihat kehadiran Yip Man segera menyapanya. Walau sekarang dia bekerja untuk Jepang, namun dia tetap menghormati Yip Man sebagai gurunya. Namun Yip Man terlihat tak menghiraukan Li Zhao, karena Yip Man merasa tindakan Li Zhao yang bekerja untuk Jepang sudah merupakan sebuah pengkhianatan.
Tujuan kedatangan tentara Jepang saat itu adalah ingin mengundang orang-orang Tiongkok untuk mau bertarung dengan tentara Jepang. Barang siapa yang berhasil mengalahkan tentara Jepang dalam arena pertarungan, dia akan mendapatkan sekantung beras. Warga Fosan yang mendengar kabar itu satu persatu mengajukan diri mereka masing-masing. Mereka yakin bisa mengalahkan tentara Jepang demi sekantung beras. Di antara mereka yang mengajukan diri adalah Wu Jinlin dan Master Liu. Sementara itu, Yip Man tidak tertarik untuk mengajukan dirinya karena dia masih kesal terhadap Li Zhao yang bekerja untuk pihak Jepang. Di arena pertarungan, terlihat Master Liu berhasil mengalahkan tentara Jepang. Sesuai yang dijanjikan, dia mendapatkan sekantung beras. Melihat itu, Jenderal Jepang bernama Miura ingin bertarung melawan orang-orang Fosan. Tidak tanggung-tanggung, Miura ingin bertarung melawan 3 orang Fosan sekaligus. Miura menawarkan sekantung beras sebagai hadiahnya, apapun hasilnya, menang atau kalah. Terlihat 3 orang dari Fosan maju untuk melawan Miura. Salah satunya adalah Wu Jinlin. Dalam pertarungan tersebut, Miura berhasil mengalahkan 3 orang dari Fosan, termasuk Wu Jinlin. Orang-orang dari Fosan tak menyangka Miura mempunyai bela diri yang hebat. 2 orang dari Fosan yang naik bersama Wu Jinlin menyerah dan mengaku kekalahannya. Mereka mundur dan mengambil sekantung beras miliknya. Namun dengan harga diri yang tinggi, Wu Jinlin tak mau menyerah. Dia lebih memilih mati dalam pertarungan melawan Jepang dibandingkan dia menyerah. Wu Jinlin lalu bangkit dan melawan Miura lagi. Namun pada akhirnya Wu Jinlin tumbang di hadapan Miura. Keesokan harinya, seperti biasa, Yip Man bekerja sebagai buruh tambang. Di saat itulah dia tak sengaja menemukan kotak besi. Dia teringat dengan Wu Jinlin yang kemarin berbicara tentang sebuah kotak besi yang ingin dia berikan kepada Yuan, adiknya. Di jam istirahat makan siang, tentara Jepang datang lagi untuk mengundang orang-orang Fosan yang ingin bertarung selanjutnya. Yip Man yang ingin tahu tentang kabar Wu Jinlin kemudian menghampiri tentara Jepang yang datang. Karena dari kemarin, sejak Wu Jinlin pergi bertarung melawan tentara Jepang, dia belum terlihat kembali. Namun saat Yip Man menanyakan keberadaan Wu Jinlin, Yip Man tidak mendapatkan jawaban. Karena ingin memastikan keselamatan Wu Jinlin, akhirnya Yip Man pergi ke dojo tentara Jepang, tempat di mana pertarungan antara orang-orang Fosan dan tentara Jepang berlangsung. Saat Yip Man sampai di sana dia melihat Master Liu sedang bertarung dengan salah satu tentara Jepang. Terlihat Master Liu dapat menang dari tentara Jepang tersebut. Namun Master Liu belumlah mau berhenti. Dia meminta bertarung melawan 3 orang lagi. Saat itu Miura mengabulkannya. Namun kenyataannya tak sesuai prediksi Liu. Nampak Liu sangat kesulitan melawan 3 tentara Jepang sekaligus. Sehingga pada akhirnya dia memutuskan menyerah. Dia lalu berjalan dengan badan sepoyongan, dan dia kemudian mengambil sekantung berasnya. Namun tiba-tiba suara peluru ditembakkan. Ternyata kepala Liu ditembak oleh Sato saat itu. Sato beralasan Liu tidak pantas mengambil sekantung beras karena dia kalah melawan 3 tentara Jepang. Miura yang ada di samping Sato seketika memarahi Sato dan mengutuk tindakan Sato tersebut. Yip Man yang ada di sana dan menyaksikan Liu dibunuh seketika menjadi marah. Dia lalu memaksa masuk. Di giliran selanjutnya dialah yang akan bertarung. Saat di hadapan para tentara Jepang, Yip Man bertanya apakah Wu Jinlin dibunuh juga seperti apa yang dilakukan pada Liu. Namun lagi-lagi dia tidak mendapatkan jawaban. Yip Man menjadi sangat emosi. Yip Man langsung meminta bertarung melawan 10 tentara Jepang sekaligus. Miura seketika terkejut saat mendengar permintaan Yip Man. Miura menganggap itu hal yang sangat gila. Miura langsung menyetujui permintaan Yip Man. Dia sangat penasaran dengan orang yang ada di depan matanya itu. Tak memerlukan banyak kata, pertarungan antara Yip Man dan 10 tentara Jepang pun dimulai. Sangat brutal. Tak ada kata pemanasan, kasihan, apalagi mengalah. Yip Man langsung mengajar ke 10 tentara Jepang tanpa ampun. Ke-10 tentara Jepang dibuat babak belur oleh Yip Man. Bahkan beberapa di antaranya dibunuh oleh Yip Man. Melihat anak buahnya dihajar dan dibunuh oleh Yip Man, Miura tak emosi. Malahan Miura terpesona melihat kehebatan bela diri Yip Man. Setelah Yip Man mengalahkan banyak tentara Jepang, atas perintah Miura, Yip Man kemudian diberikan berkantung-kantung beras. Dan Yip Man diminta kembali lagi jika masih menginginkan beras.
Akan tetapi Yip Man tak mau mengambilnya. Yip Man lalu pergi begitu saja. Dia pulang membawa sekantung beras dengan noda darah Master Liu. Yip Man lalu pergi ke rumah keluarga Master Liu dan memberikan sekantung beras tersebut dan memberitahukan kabar tewasnya Master Liu di tangan pihak Jepang. Setelah itu Li Zhao datang menemui Yip Man. Li Zhao merasa tidak enak terhadap Yip Man atas tewasnya Master Liu. Selain itu Li Zhao juga memberitahukan bahwa Yip Man harus berhati-hati karena Miura sangat tertarik dengan Yip Man dan tak sabar bertarung melawan Yip Man. Tanpa banyak berkata-kata, Yip Man lalu menampar Li Zhao. Yip Man berkata tak seharusnya Li Zhao menjadi bagian dari musuh. Apa yang dilakukan Li Zhao adalah sebagian dari pengkhianatan. Li Zhao sadar betul atas tindakannya, namun dia tidak ada pilihan lain. Dia harus tetap bekerja demi kelangsungan hidup keluarganya. Li Zhao juga berkata, kematian orang-orang Fosan tidak ada kaitannya dengan dirinya. Saat itu Yip Man sedang tak mau berbicara banyak dengan Li Zhao. Yip Man lalu pergi begitu saja meninggalkan Li Zhao. Di sebuah jalan di hutan, terlihat Jin San bersiap menghadang sebuah truk yang akan lewat. Ketika truk itu berhenti, anak buahnya segera berdatangan untuk melakukan perampokan. Ternyata, truk tersebut adalah truk distribusi bahan baku yang akan digunakan di pabrik kapas milik Jin Chun. Setelah berhasil merampok, Jin San dan anak buahnya pergi menuju pabrik kapas milik Jin Chun. Jin San meminta uang kepada Jin Chun. Jin San berkata, jika Jin Chun ingin bahan baku pabrik kembali, Jin Chun harus membayar sejumlah uang. Saat itu Jin Chun tak bisa, karena Jin Chun sedang tak mempunyai uang. Mendengar itu, Jin San dan anak buahnya melakukan aksi anarkis di area pabrik tersebut. Melihat ayahnya disiksa, anak dari Jin Chun yang bernama Kong Yu bergegas pergi menemui Yip Man. Dia kemudian melaporkan kejadian tersebut. Mendengar hal itu, Yip Man segera pergi ke pabrik kapas untuk menyelamatkan Jin Chun. Namun sayangnya, sebelum Yip Man tiba, Jin San dan anak buahnya sudah pergi dari sana. Mereka sudah membuat orang-orang di sana terluka. Dari penuturan Jin Chun, Jin San dan anak buahnya akan kembali lagi dan meminta uang. Jin Chun memohon agar Yip Man mau mengajarinya dan para pekerja pabrik bela diri Wing Chun untuk membela diri jika nanti Jin San dan anak buahnya datang kembali. Saat itu, Yip Man menyanggupinya. Besoknya Yip Man mulai mengajari mereka bela diri Wing Chun. Di tempat lain, Miura menanyakan kenapa Yip Man tak datang kembali ke dojo pertarungan Jepang kepada Li Zhao. Li Zhao yang tak ingin Yip Man terkena bahaya lalu memberikan alasan bahwasanya dia tidak dapat menemukan Yip Man dimanapun. Hal itu membuat Li Zhao kemudian dipukuli. Keesokannya Li Zhao menemui Yip Man secara diam-diam. Li Zhao meminta Yip Man segera pergi karena pihak Jepang khususnya Miura ingin mengajak Yip Man untuk bertarung. Li Zhao tak ingin Yip Man terluka karena itu. Miura adalah sosok yang kuat dan hebat. Namun yang tak disadari oleh Li Zhao adalah ternyata dia telah diikuti oleh Sato. Sato segera muncul di hadapan Yip Man dan Li Zhao. Melihat istri Yip Man yang cantik, Sato berniat merebutnya. Dengan spontan Yip Man lalu menghajar Sato dan anak buahnya hingga mereka tak bisa berdiri lagi. Li Zhao kemudian menyarankan Yip Man dan keluarganya untuk mengungsi ke rumahnya. Setelah Yip Man dan keluarganya aman, Li Zhao kembali dipukuli oleh tentara Jepang karena Li Zhao membiarkan Yip Man kabur. Karena tentara Jepang kehilangan keberadaan Yip Man, Miura kemudian memerintahkan semua pasukannya untuk mencari Yip Man. Li Zhao dengan kondisi babak belur akhirnya pulang dan menyampaikan pesannya kepada Yip Man bahwasanya semua pasukan Jepang sekarang mencari keberadaan Yip Man. Melihat pengorbanan Li Zhao, Yip Man meminta maaf atas perlakuan dan perkataannya tempo hari. Yip Man juga berterima kasih kepada Li Zhao karena telah menyembunyikan keluarganya. Hari berikutnya, ternyata benar, Jin San dan anak buahnya datang lagi ke pabrik kapas milik Jin Chun. Mereka kembali meminta uang. Namun, kali ini tidak sama dengan kemarin. Sekarang para pekerja tak takut dan siap menghadapi serangan Jin San dan anak buahnya karena mereka sudah diajari Wing Chun oleh Yip Man. Perkelahian besar akhirnya tak dapat terelakkan. Para pekerja tak terkecuali wanita baku hantam dengan Jin San dan anak buahnya di dalam pabrik. Mendengar kabar bahwa Jin San kembali ke pabrik dan membuat kekacauan, Yip Man segera datang dan membantu melawan Jin San dan anak buahnya. Jin San dan anak buahnya yang terdesak kemudian menyerang Yip Man menggunakan kapal dan alat tajam yang ada di pabrik tersebut.
Namun begitu, Yip Man berhasil mengatasinya. Bahkan, Yip Man berhasil membuat salah satu telinga Jin San terluka. Menyadari karena pihaknya telah kalah telak, Jin San memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Hal yang tak disangka Yip Man saat itu adalah Yuan ternyata bergabung dengan kelompok geng Jin San. Yip Man kemudian memanggil Yuan. Yip Man kemudian memberikan kotak besi peninggalan Wu Jilin kepada Yuan. Terlihat Yuan masih kesal dan kemudian menepisnya. Yuan merasa sudah tak peduli lagi dengan Wu Jilin. Tetapi Yip Man mengambilnya lagi dan memberitahu bahwa Wu Jilin telah tewas oleh pihak Jepang. Mendengar itu, Yuan menerimanya. Dia lalu membuka kotak besi itu. Ternyata di dalamnya ada sebuah layangan yang dulu tersangkut di halaman rumah Yip Man. Rupanya kakaknya selalu menyimpannya dan tidak pernah membuangnya. Seketika air mata Yuan jatuh. Dia menyesal telah meninggalkan kakaknya, dan sekarang dia tidak bisa bertemu kembali dengan kakaknya selamanya. Di tempat lain, keributan di pabrik kapas milik Jinchun diketahui oleh pihak Jepang. Miura yang mendengar Ip Man hadir di sana kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah pabrik kapas tersebut. Pihak Jepang memaksa para pekerja pabrik mengatakan keberadaan Ip Man. Namun para pekerja tetap diam. Jinchun sebagai pemilik pabrik kapas menjawab bahwa dia dan semua pekerja di pabrik kapas tidak tahu keberadaan Ip Man. Sehingga anak buah Miura mulai menyiksa Jinchun agar mau mengatakan keberadaan Ip Man. Di sisi lain, Ip Man yang mendengar pasukan Miura mengepung pabrik kapas kemudian segera datang ke pabrik kapas. Melihat para pekerja dan Jinchun disiksa, Ip Man langsung menyerahkan dirinya. Dia tak mau nyawa pekerja pabrik terancam karenanya. Sato saat itu ingin langsung menembak Ip Man karena dia emosi tempo hari dia dihajar oleh Ip Man. Tetapi Miura mencegahnya. Dia meminta Ip Man untuk mengajarkan Wing Chun pada tentara Jepang. Ip Man langsung menolaknya. Ip Man bersedia bertarung melawan Miura asal Miura melepaskan keluarganya dan para pekerja di pabrik kapas. Ip Man lalu dibawa pergi oleh para tentara Jepang. Namun sebelum itu, Ip Man berteriak pada Jinchun agar membawa istri dan putranya pergi dari Fusan. Saat Ip Man ditahan di penjara, Miura mengunjungi Ip Man dan memberikan makanan. Namun Ip Man menolak makanan tersebut. Dia tak sudi makan makanan yang diberikan oleh Jepang, walau besok pertarungan melawan Miura akan berlangsung. Miura lalu berkata, dia akan mengalahkan Ip Man di depan banyak orang dan membuktikan ilmu bela diri Jepang akan lebih baik dari Cina. Esok hari pun datang. Akhirnya, tiba hari di mana pertarungan antara master bela diri terbaik di Fusan melawan jenderal kuat Jepang berlangsung. Sudah banyak mata memandang, menyaksikan pertarungan panas antara Ip Man dan Miura. Istri dan anak Ip Man terlihat hadir di antara kerumunan warga Fusan yang menyaksikan. Cheng Wingxi memaksa Jinchun kembali ke Fusan. Dia tak mau pergi tanpa suaminya. Ip Man dan Miura saling berbalas pukulan. Serangan kuat dari Miura beberapa kali membuat Ip Man terpental dan hampir saja keluar dari arena pertarungan. Namun, Ip Man berhasil bertahan. Ip Man menahan serangan-serangan Miura. Ip Man lalu mempercepat pukulannya yang membuat Miura kewalahan. Seakan Miura tak diberi jeda untuk menggunakan serangan baliknya. Hingga pada akhirnya Ip Man berhasil menumbangkan Miura sampai Miura tak bisa bangkit lagi. Sorak-sorak warga Fusan mengiringi kemenangan Ip Man kala itu. Namun tiba-tiba suara tembakan dilesatkan ke arah Ip Man, membuat Ip Man tersungkur. Ternyata yang menembak Ip Man adalah Sato. Tindakan Sato itu memancing amarah warga Fusan yang hadir kala itu. Semua orang lalu maju dan mengeroyok Sato dan para tentara Jepang di sana. Dengan jumlah warga Fusan yang sangat banyak, tentara Jepang akhirnya dapat ditumbangkan. Namun, dalam kerusuhan itu Jinchun terluka cukup parah di kepalanya karena tertembak oleh tentara Jepang. Setelah itu Ip Man dan keluarganya pindah ke Hong Kong agar keluarganya aman, karena tentara Jepang belumlah pergi sepenuhnya dari Fusan. Beruntungnya, Ip Man tertembak di bahunya sehingga tak membahayakan nyawa Ip Man. Pada tahun 1950, Ip Man bersama istri dan anaknya menetap di kota Kowloon, Hong Kong. Pada masa itu mereka mengalami kesulitan keuangan karena Ip Man belumlah mendapatkan pekerjaan. Untuk mengatasi masalah itu, Ip Man berniat mendirikan sekolah seni bela diri Wing Chun di Hong Kong.
Dengan bantuan temannya dari Fosan yang bernama Liu Kan, Yip Man menemukan tempat yang harganya terjangkau, meskipun letaknya di atas gedung. Yip Man mulai membuat dan menyebarkan brosur pendaftaran perguruan Wing Chun-nya yang baru dia buka. Namun berhari-hari setelah dia membuka pendaftaran perguruan Wing Chun-nya, belum ada calon murid yang datang. Yip Man terus menunggu sampai sore, namun tetap sama, gak ada murid yang datang sama sekali. Yip Man lalu memutuskan pulang ke rumah karena dia ingin menjaga istrinya yang tengah hamil anak kedua. Yip Man memijat kaki istrinya sambil mencoba menenangkan untuk tidak khawatir tentang keadaan ekonomi yang sulit saat ini. Yip Man berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk mengusahakan mendapatkan uang. Di waktu yang sama, ibu yang punya kontrakan datang menggedor pintu. Dia datang untuk menagih uang sewa kontrakan. Namun, karena uang sewa tidak cukup, Cheng Wingsing meminta suaminya agar tidak membukakan pintu. Cheng Wingsing meminta suaminya tetap diam, agar seolah-olah tak ada orang di dalam. Hal itu membuat Yip Man merasa terharu dan sangat bersyukur mempunyai istri seperti Cheng Wingsing yang setia menemani Yip Man dalam keadaan apapun. Keesokan harinya, Yip Man tetap menunggu di perguruannya. Dia masih terus menunggu murid yang datang mendaftar. Lalu seorang wanita penghuni gedung di sana tiba-tiba muncul. Dia bernama Bibi Mei. Dia ingin meminta izin untuk mencuci pakaian di sana. Terlihat Yip Man mengizinkan dan bahkan membantu Bibi Mei mencucinya. Tidak lama kemudian seorang pemuda bernama Wong Liung datang mencari Yip Man. Yip Man mengira Wong Liung hendak menjadi murid pertamanya. Namun itu salah. Ternyata Wong Liung datang untuk menantang Yip Man bertarung. Sejenak Yip Man bingung dengan anak muda di depannya. Karena tidak ada angin maupun hujan, dia datang menantang Yip Man. Namun Yip Man akhirnya menerima tantangan tersebut dari Wong Liung. Yip Man berpikir tak ada salahnya saling berbagi ilmu bela diri. Dalam pertarungan itu, Wong Liung terlihat tak berdaya di depan Yip Man. Meskipun sudah banyak terkena pukulan, Wong Liung tidak menyerah dan terus berdiri menyerang Yip Man. Akhirnya Yip Man terpaksa memukul Wong Liung dengan keras. Membuat Wong Liung sadar akan kemampuan Yip Man yang luar biasa. Setelah kalah, Wong Liung pergi begitu saja, membuat Yip Man merasa bingung dan heran dengan tingkah laku pemuda tersebut. Keesokan harinya, Wong Liung kembali ke perguruan Wing Chun Yip Man bersama 3 temannya. Kedatangan mereka lagi-lagi untuk menantang Yip Man bertarung. Wong Liung beserta 3 temannya langsung menyerang Yip Man kala itu. Walau dikeroyok 4 orang, namun Yip Man dengan mudah mengalahkan mereka. Setelah mengalahkan Wong Liung dan teman-temannya, Yip Man dibuat terkejut karena Wong Liung tiba-tiba bersujud kepada Yip Man. Dia berkata, dia dan teman-temannya ingin menjadi murid Yip Man. Walau Yip Man masih heran, namun akhirnya Yip Man menerima Wong Liung dan 3 temannya menjadi murid Yip Man. Hari berikutnya, Yip Man mulai mengajarkan dasar-dasar gerakan bela diri Wing Chun kepada keempat muridnya. Di tengah-tengah latihan, datang lagi sekelompok pemuda yang ingin menjadi murid Yip Man. Ternyata Wong Liung lah yang membawa mereka. Sekolah bela diri Wing Chun milik Yip Man sedikit demi sedikit mulai berkembang. Suatu hari istri Yip Man mengunjungi perguruan dan memintanya untuk menagih uang latihan kepada murid-muridnya karena mereka sangat membutuhkan uang sekarang. Setelah pelatihan selesai, Yip Man mulai menagih uang latihan. Namun, sebagian besar murid belum bisa membayar karena kondisi ekonomi yang buruk setelah penjajahan Jepang. Meskipun demikian, Yip Man tidak memaksa dan malah mendukung mereka agar giat berlatih. Setibanya di rumah, istrinya sedikit mengeluh karena uang latihan yang terkumpul sangat sedikit. Namun, Yip Man segera menenangkan Cheng Wingsing dan memintanya bersabar karena kondisi ekonomi warga Cina dan Hong Kong yang sedang sulit saat ini. Pada suatu malam, saat Yip Man sedang membeli makanan, dia tak sengaja melihat seorang gelandangan mencuri dagangan orang lain. Yip Man segera bertindak untuk menyelamatkan gelandangan tersebut dari amukan massa. Tak disangka, pria itu adalah Ching Chun. Yip Man segera membayar barang yang dicuri dan membawa Ching Chun pergi. Yip Man merasa sangat terenyuh melihat kondisi Ching Chun sekarang. Dia tidak ingat apa-apa dan terlihat layaknya orang gila. Menurut penuturan Kong Yu selaku putra dari Ching Chun, kondisi ayahnya seperti itu setelah tertembak tentara Jepang di kepalanya.
Hal itu membuat Ip Man merasa bersalah karena Cheng Chun rela tertembak demi menyelamatkan dirinya. Kong Yu kemudian meminta Ip Man untuk mencarikan pekerjaan demi bertahan hidup bersama ayahnya. Keesokan harinya, Ip Man membawa Kong Yu ke tempat kerja Liung Kan yang merupakan editor berita koran harian. Ip Man meminta Liung Kan untuk menerima Kong Yu sebagai karyawannya. Hari itu sangat kebetulan karena Liung Kan sedang mencari orang untuk ditempatkan di bagian menggambar, sehingga Kong Yu langsung diterima bekerja. Hari berikutnya, terlihat Wong Liung sedang memasang brosur perguruan Wing Chun. Dia tiba-tiba didatangi beberapa pria dari perguruan lain, yaitu perguruan Hung. Orang-orang dari perguruan Hung marah karena Wong Liung memasang brosur di wilayah mereka. Salah satu dari mereka bernama Cheng Wei-kai menantang Wong Liung untuk berkelahi. Saat itu Wong Liung menerima tantangan tersebut. Keduanya mulai bertarung, dan pertarungan itu dimenangkan oleh Wong Liung dengan mudah. Namun teman-teman Wei-kai tak terima kekalahan itu. Mereka langsung mengeroyok Wong Liung sampai babak belur. Tak lama kemudian, teman-teman Wei-kai mendatangi tempat latihan Ip Man dengan tujuan meminta uang tebusan karena Wong Liung sedang disandra di tangan mereka. Mendengar hal itu, Ip Man langsung pergi ke tempat yang dituju. Wong Liung disekap oleh Cheng Wei-kai di sebuah pasar ikan. Di sana, Wei-kai kemudian meminta Ip Man memberikan uang tebusan. Namun Ip Man menolak. Hal itu membuat Wei-kai dan rekan-rekannya mulai menyerang Ip Man. Mereka mengambil berbagai macam senjata untuk mengalahkan Ip Man. Murid-murid dari perguruan Hung yang jumlahnya sedikit kini mulai bermunculan lebih banyak untuk melawan Ip Man. Namun Ip Man tak gentar dan terus menghajar semua murid dari perguruan Hung tanpa cedera sedikit pun. Sampai akhirnya muncullah geng dari lapak sebelah yang menggantikan pertarungan tersebut. Ternyata geng itu dipimpin oleh Jin San yang kini sudah tobat, dan kini dia ingin membantu Ip Man dari serangan murid dari perguruan Hung. Di waktu itu muncullah master dari perguruan Hung yang bernama Hung Chun. Melihat muridnya dihajar oleh Ip Man, dia langsung menghampiri Ip Man untuk meminta penjelasan. Ip Man pun menjelaskan kronologi masalah tersebut, bahwa murid perguruan Hung menyekap muridnya hingga dia menyelamatkan muridnya. Namun Master Hung tak mau mendengarkan Ip Man. Dia tetap menyalahkan Ip Man karena muridnya telah menyebarkan brosur Wing Chun bukan pada wilayahnya. Master Hung ternyata ketua dari para master bela diri di kota Kowloon. Master Hung mengatakan bahwa jika Ip Man ingin membuka perguruan bela diri di kota Kowloon, maka dia harus melawan para master bela diri di kota Kowloon untuk menguji kapasitas kemampuannya terlebih dahulu. Seorang polisi sekaligus teman Master Hung bernama Fatso lalu menangkap Ip Man, Wong Liung, dan Jin San karena telah membuat kerusuhan. Setelah itu beralih ke tempat lain. Master Hung dan Fatso kemudian diam-diam bertemu dengan Inspektur Wallace. Dia adalah seorang perwira Inggris yang menjabat dan mengawasi kota Kowloon. Diketahui bahwa saat ini Hong Kong di bawah pemerintah Inggris karena Hong Kong adalah wilayah jajahan Inggris. Namun walau begitu, kondisi Hong Kong tak senaas Cina yang dijajah Jepang. Malahan Hong Kong terasa lebih maju sekarang di bawah pemerintahan Inggris. Namun walau begitu, masih ada beberapa pejabat Inggris yang suka korupsi. Salah satunya Inspektur Wallace. Master Hung dan Fatso terlihat memberikan uang. Hal itu dikarenakan Inspektur Wallace meminta sejumlah uang untuk perlindungan keamanan kota Kowloon. Sehingga Master Hung dan Fatso mau tak mau kemudian mengumpulkan uang dari toko-toko lokal dan juga berbagai perguruan seni bela diri. Sementara itu istri Ip Man, Jiang Wingxing, yang mendapatkan kabar bahwa suaminya ditahan di kantor polisi, segera pergi menemui suaminya. Di sana Jiang Wingxing diberitahu jika ingin Ip Man bebas, maka dia harus memberikan uang tebusan. Karena Jiang Wingxing tak punya uang, dia pun meminta pertolongan kepada Liung Kan. Di dalam penjara itu, Ip Man dan Jin San saling berbicara tentang masa lalu mereka, di mana salah satu kuping Jin San tidak berfungsi setelah terkena pukulan Ip Man dalam pertarungan di pabrik kapas. Jin San juga bercerita bahwa hidupnya berubah menjadi lebih baik dan kini dia sudah menikah dan memiliki seorang anak. Pada saat itu Cheng Wingxing datang untuk menebus Ip Man, disusul dengan istri Jin San yang datang untuk membebaskan suaminya.
Sementara itu Wong Liung belum bisa bebas karena tak ada seorang pun yang menjaminnya. Mengetahui bahwa Wong Liung adalah murid dari Ziban, Jin San meminta uang istrinya untuk diberikan kepada Ziban guna membebaskan Wong Liung. Mengingat karena dulu Jin San banyak berbuat salah pada Ziban, kini dia ingin meminta maaf. Keesokan harinya, Ziban menghadiri pertemuan untuk menghadapi para master bela diri di kota Kowloon. Di sana sudah disiapkan meja bundar yang dikelilingi kursi-kursi terbalik. Kong Yu juga hadir di sana untuk mendokumentasikan peristiwa penting ini. Salah satu master bela diri di sana bernama Master Wong kemudian menjelaskan aturan pertarungan. Jika Yipman mampu bertahan untuk memenangkan pertarungan, semua master di kota ini akan mengakui Yipman sebagai Master Wing Chun. Yipman lalu naik ke atas meja tersebut dan bersiap menghadapi para penantang. Master pertama yang maju adalah Master Luo. Tak memakan banyak kata, mereka berdua kemudian memulai pertarungan. Dalam pertarungan tersebut, dengan mudahnya Yipman berhasil menjatuhkan Master Luo. Setelah Master Luo kalah, Master Chung naik ke atas meja untuk mencoba mengalahkan Yipman. Namun Yipman kembali menang dengan telak. Melihat kemampuan Yipman, para master lain enggan menantangnya. Hingga akhirnya Master Hung maju sebagai penantang terakhir. Duel antara Yipman dan Master Hung berlangsung cukup lama karena kemampuan mereka yang terlihat seimbang. Saking hebatnya, meja yang mereka pijak patah menjadi dua. Sebagai hasilnya, menurut keputusan para master bela diri yang hadir, Yipman diizinkan membuka sekolah bela diri di kota Kowloon. Namun Master Hung menyarankan Yipman untuk membayar iuran rutin keamanan. Namun Yipman terlihat enggan menerima saran dari Master Hung karena kondisi ekonomi Yipman yang sedang sulit. Yipman khawatir tak mampu membayarnya. Setelah pertarungan tersebut, Leung Kan menulis kabar tentang perguruan bela diri Wing Chun di kota Kowloon. Alhasil, perguruan Wing Chun kini menjadi banyak peminatnya. Walaupun begitu, perguruan Wing Chun tak selancar yang dikira. Pertikaian dengan murid-murid perguruan Hung belumlah usai. Nampak murid-murid perguruan Hung mengganggu orang-orang yang ingin mendaftar di perguruan Wing Chun. Beberapa kali murid-murid dari perguruan Hung menghina murid-murid dari perguruan Wing Chun. Hal ini memicu emosi Wong Liung dan murid-murid lainnya, yang akhirnya menimbulkan perkelahian. Dalam kerusuhan tersebut, lapak pedagang dan barang-barang milik orang lain di sekitarnya menjadi rusak. Akibat kerusuhan itu juga, Yipman terpaksa pindah karena pemilik gedung tidak mengizinkan Yipman menyewa tempat tersebut lagi. Meskipun beban hidup semakin bertambah, Yipman tetap bersabar dan memaafkan perbuatan murid-muridnya. Yipman lalu menemui Master Hung untuk meminta agar murid Hung tidak mengganggu murid-muridnya lagi. Yipman juga menegaskan bahwa dia tidak akan mengeluarkan uang untuk membayar iuran yang tak perlu, apalagi uang itu nantinya diberikan kepada orang Inggris. Master Hung menjelaskan bahwa itu sudah bagian dari aturan wilayah tersebut dan mengajak Yipman kembali bertarung. Namun di tengah-tengah pertarungan, Master Hung hampir saja memukul anaknya yang masih kecil. Untungnya, Yipman langsung sigap menolong bocah tersebut. Yipman kemudian mengingatkan Master Hung untuk mengutamakan waktu bersama keluarganya daripada perkelahian. Hal ini membuat Master Hung sadar dan menerima masukan dari Yipman. Di malam harinya, para murid Yipman datang untuk memindahkan peralatan latihan ke rumah Yipman. Wong Liung sebagai murid paling senior meminta maaf kepada Yipman karena telah menyebabkan kekacauan. Sebagai guru yang bijak, Yipman memberikan beberapa nasihat kepada Wong Liung agar menjaga emosi dan tak mudah terpancing. Di pagi harinya, Yipman dan murid-muridnya terpaksa latihan di tempat umum. Master Hung kemudian datang. Dia merasa bersalah karena gangguan murid-muridnya. Yipman dan murid-muridnya diusir dari gedung yang mereka sewa. Sebagai permintaan maaf, Master Hung memberikan Yipman tiket pertandingan pertunjukan seni bela diri yang memperlihatkan seni bela diri Cina dan Hong Kong melawan seni bela diri tinju dari Barat. Setelah beberapa waktu, hari pertunjukan pun tiba. Semua perguruan kungfu berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Terlihat seorang petinju dari Barat hadir di sana.
Dia bernama Tyler Meles. Sesi pertunjukan awal dibuka dari perguruan Hung yang memperlihatkan gerakan-gerakan bela diri. Di tengah-tengah pertunjukan itu, Tyler tiba-tiba naik ke atas panggung dan dengan sombongnya dia menyuruh Wei Kei untuk memukulnya. Wei Kei yang merasa diremehkan langsung menyerang Tyler. Akan tetapi, tubuh Tyler sangat kuat. Serangan Wei Kei tidak berdampak apapun pada Tyler. Saat Tyler memukul Wei Kei balik, Wei Kei langsung pingsan. Setelah mengalahkan Wei Kei dengan sangat mudah, Tyler berkata dengan lantang bahwa bela diri Cina tak pantas disebut sebagai ilmu bela diri, melainkan seperti sebuah tarian seorang wanita. Kata-kata Tyler yang meremehkan seni bela diri Cina membuat para murid dari berbagai perguruan yang hadir marah, sehingga terjadi keributan. Melihat perilaku Tyler yang sangat arogan, Master Hung maju dan menyuruh Tyler meminta maaf karena telah meremehkan seni bela diri Cina. Namun Tyler dengan angkuh menolak, kecuali jika ada yang bisa mengalahkannya. Akhirnya Master Hung maju untuk melawan Tyler. Pertarungan antara Master Hung dan Tyler pun dimulai. Di awal pertarungan, Master Hung terlihat lebih unggul dengan menunjukkan beberapa teknik bela diri. Saat babak pertama selesai, Yip Man memberi masukan kepada Master Hung agar menyerang otot-otot Tyler, terutama pada lengannya. Namun hal itu tidak mudah bagi Master Hung. Ronde kedua dimulai. Serangan Master Hung tidak banyak berpengaruh pada Tyler yang memiliki tubuh berotot dan kuat serta masih muda. Kondisi pertarungan semakin tak menguntungkan Master Hung karena Master Hung yang memiliki asma mulai kehabisan nafas. Dan kondisi seperti itu membuat dia tak bisa menghindari pukulan keras dari Tyler. Meski begitu, Master Hung tidak menyerah hingga babak kedua selesai. Yip Man meminta Master Hung untuk menyerah karena Yip Man merasa Master Hung tak akan bisa mengalahkan Tyler dengan kondisinya sekarang. Akan tetapi, Master Hung menolak karena jika dia menyerah berarti dia menerima seni bela diri Cina diinjak-injak. Saat babak ketiga dimulai, asma Master Hung tiba-tiba kambuh. Tyler memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul Master Hung hingga tumbang. Dan yang membuat semua orang terkejut, Master Hung tak bisa bangun lagi. Master Hung dinyatakan meninggal dunia. Teriakan dan tangisan bercampur aduk memenuhi seisi ruangan pertunjukan seni bela diri. Berita kematian Master Hung cepat menyebar luas, membuat masyarakat Tiongkok marah besar, termasuk Yip Man dan para master bela diri lainnya. Selain itu, Wallace ditegur oleh atasannya karena warga Cina menyalahkan mereka atas kematian Master Hung. Wallace kemudian menyuruh Fatso untuk menangkap Liu Kang karena menyebarkan berita tersebut lewat media. Tidak hanya itu, Wallace juga memukuli Liu Kang dan memperingatkannya agar tidak membuat berita lagi. Keesokan harinya, konferensi pers diadakan, di mana Wallace berbohong bahwa kematian Master Hung adalah ketidaksengajaan. Tyler yang hadir di sana tak memperlihatkan raut wajah menyesal, dan dia tak mengucapkan rasa duka dan permintaan maaf. Dia malah kembali meremehkan kemampuan bela diri China dengan menantang orang-orang China dari berbagai perguruan. Tyler lalu membakar dupa besar dan bersedia melawan siapapun hingga dupa itu habis. Hal itu merupakan penghinaan besar terhadap bela diri China. Yip Man yang ada di sana akhirnya bertindak. Dia datang dan menegaskan kepada Tyler bahwa dupa bukanlah candaan, melainkan tradisi untuk menghormati leluhur mereka. Karena Tyler semakin angkuh, Yip Man pun menantangnya untuk duel dalam waktu 3 hari. Yip Man kemudian membawa istri dan anaknya untuk tinggal sementara di rumah tetangganya agar tidak terganggu saat latihan. Sementara itu, Fatso yang kini tidak lagi berpihak kepada Barat menemui Liu Kang dan membocorkan informasi yang bisa menjatuhkan Wallace. Saat latihan, istri Yip Man tiba-tiba hendak melahirkan anak kedua, tetapi dia menolak memberitahu Yip Man agar Yip Man tetap fokus pada pertandingan. Yip Man terlihat berlatih sepanjang hari. 3 hari terlewati. Hari pertandingan Yip Man melawan Tyler pun tiba. Semua warga Cina dan Barat berkumpul menyaksikan pertarungan antara Master Bela Diri Wing Chun melawan Master Bela Diri Tinju. Saat ronde pertama dimulai, Yip Man dan Tyler saling adu serangan. Saat itu Yip Man terkena pukulan keras dari Tyler hingga membuat tubuh Yip Man terjatuh. Namun Yip Man tidak menyerah. Dia bangkit kembali melawan Tyler. Kali ini Yip Man meningkatkan kecepatan serangannya dengan perpaduan serangan tangan, sikut, dan kaki,
sehingga membuat Taylor kewalahan. Ketika ronde kedua dimulai, Zipman kembali menggunakan teknik serangan Wing Chun-nya yang membuat Taylor sangat kerepotan. Menyadari kondisinya terpojokkan, Taylor lalu meminta kepada juri bahwa Zipman tidak boleh menggunakan kaki atau Zipman akan didiskualifikasi. Karena juri melarang Zipman menggunakan tendangan, kondisi pertarungan kembali berbalik. Zipman kini menjadi pihak yang terpojokkan. Beberapa kali serangan Taylor dapat bersarang pada tubuh Zipman. Di saat Zipman tersudutkan, Zipman kemudian ingat akan pesannya kepada Master Hung bahwa kelemahan Taylor ada di bagian lengannya. Jadi dia harus fokus menyerang bagian tersebut. Zipman lalu bangkit dan mengubah strateginya. Kini dia fokus menghindari serangan Taylor dan mulai fokus menyerang titik otot di lengan Taylor. Serangan itu terlihat berhasil. Zipman berhasil melemahkan Taylor dan bisa melumpuhkan lengan Taylor, membuat Zipman leluasa memukulinya berkali-kali hingga pada akhirnya Taylor jatuh tidak tersadarkan diri. Pertandingan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Zipman. Semua warga China yang hadir bersorak untuk kemenangan Zipman. Tak peduli lagi dari berbagai perguruan yang berbeda, mereka sama-sama datang kepada Zipman untuk memberikan selamat dan berterima kasih telah membanggakan nama bela diri China. Setelah itu, Wallace ditangkap oleh pemerintahan Inggris karena korupsinya dan menyalahgunakan kekuasaan. Setelah pertandingan selesai, Zipman kembali ke rumah dan mendapati anak keduanya ternyata telah lahir. Beberapa minggu kemudian, perguruan Wing Chun kini dibuka kembali dan mendapatkan sebuah gedung baru untuk dijadikan latihan. Nama perguruan Wing Chun semakin terkenal di kota Kowloon setelah kemenangan Zipman. Terlihat Kong Yu memperkenalkan Zipman dengan seorang anak laki-laki yang ingin belajar Wing Chun dari Zipman. Anak itu berkata, dia ingin melawan orang yang tidak disukainya. Zipman hanya tersenyum dan menyuruhnya kembali setelah dewasa. Anak kecil itu bernama Bruce Lee. 9 tahun kemudian, tahun 1959, Zipman tetap berada di Hong Kong menjalani kehidupan sederhananya. Putra pertamanya yaitu Yip Chun kembali ke kota Fusan untuk menempuh pendidikan. Diketahui Fusan sudah aman dan sejahtera semenjak beberapa tahun lalu Jepang angkat kaki dari Cina. Sedangkan anak kedua Zipman yang bernama Yip Ching kini sudah menginjak jenjang pendidikan sekolah dasar. Suatu hari, Bruce Lee yang kini sudah menjadi seorang remaja mengunjungi Zipman. Dia menagih janji Zipman bahwa dia akan diterima sebagai murid. Untuk meyakinkan Zipman, Bruce Lee menunjukkan kecepatannya dalam menyerang. Namun, menurut Zipman, Bruce Lee masih kurang cepat dan menyuruhnya pergi dan kembali lagi suatu hari nanti. Besoknya, anak kedua Zipman yang kini duduk di bangku sekolah dasar berkelahi dengan seorang anak laki-laki bernama Cheng Fong. Keduanya lalu dipisahkan oleh guru mereka yang bernama Nona Wong, dan keduanya dibawa ke kantor guru untuk diobati. Cheng Wing-sing dan Zipman yang saat itu menjemput Yip Ching diberitahu oleh Nona Wong bahwa Yip Ching tadi berkelahi dengan anak bernama Cheng Fong. Diketahui Cheng Fong hanya tinggal bersama ayahnya yang merupakan tukang beca dan mungkin akan terlambat menjemputnya. Mendengar itu, Zipman lalu mengajak Cheng Fong untuk makan malam bersama di rumahnya, di mana Cheng Fong dan Yip Ching akhirnya berdamai dan mulai berteman. Setelah makan malam, Cheng Fong sedikit menunjukkan kemampuan bela dirinya. Zipman yang melihatnya sedikit terkejut karena yang diperlihatkan Cheng Fong adalah bela diri Wing Chun. Walau belum sempurna, hal itu membuat Zipman bertanya-tanya siapakah yang mengajarinya. Cheng Fong lalu menjawab bahwa ayahnya lah yang mengajarinya. Kemudian ayah Cheng Fong bernama Cheng Tinci datang untuk menjemput anaknya. Setelah mengantar anaknya pulang, ternyata Cheng Tinci memiliki pekerjaan lain, yaitu sebagai petarung bawah tanah. Dia bekerja untuk seorang pria bernama Ma Kin-sang. Cheng Tinci terpaksa melakukan ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anaknya. Di dunia pertarungan bawah tanah, nama Cheng Tinci lumayan terkenal karena kehebatannya dan salah satu yang terkuat. Saat itu bos Ma Kin-sang yang bernama Frank datang untuk menagih uang hasil operasi. Diketahui Frank adalah seorang bos mafia tanah di kota Kowloon. Sebagai mafia tanah, Frank memerintahkan Ma Kin-sang untuk membeli secara paksa sebidang tanah yang ditempati oleh sekolah tempat Yip Ching dan Cheng Fong belajar. Karena desakan dari Frank, Ma Kin-sang meminta waktu 1 bulan kepada Frank karena kepala sekolah di sana bersikeras menolak untuk menjual sekolahan tersebut.
Keesokan harinya, seorang wartawan bernama Jiang mendatangi paguyuban bela diri Cina yang dikelola oleh seorang master bela diri bernama Tin Ngosan. Di sana, Tin Ngosan mengenalkan Jiang kepada Jipman dan menyebut Jipman sebagai master bela diri Cina terbaik di Hong Kong. Di saat Jipman hendak foto bersama para master bela diri Cina untuk dokumentasi, tiba-tiba Jipman ditelepon oleh istrinya Chang Wingxing. Chang Wingxing meminta Jipman untuk menjemput Jipching yang sebentar lagi pulang sekolah. Chang Wingxing tidak menjemput Jipching karena dia sedang mengikuti kelas menari, sehingga kemudian Jipman langsung pergi ke sekolah Jipching. Setibanya Jipman di depan sekolah, Jipman tak sengaja bertemu dengan Cheng Tinji. Cheng Tinji datang juga bermaksud menjemput anaknya, yaitu Cheng Fong. Di saat mereka berdua bertemu, Cheng Tinji memberitahu Jipman bahwa dirinya adalah murid dari muridnya Chang Wasun, yang bisa diartikan Jipman dan Cheng Tinji adalah saudara seperguruan. Tinji juga mengungkapkan bahwa gaya bertarung Wing Chun-nya yang dia tekuni adalah Wing Chun yang berfokus pada kekuatan pukulan, yang sudah sangat berbeda dengan gaya ilmu Wing Chun lama. Setelah mereka berdua cukup mengobrol, mereka berdua langsung menjemput anak mereka masing-masing. Namun, saat Jipman hendak pulang bersama Jipching, dia tidak sengaja melihat Ma Qingsang yang gerak-geriknya mencurigakan. Benar saja, saat Ma Qingsang masuk ke kantor guru, dia langsung menghajar kepala sekolah dan memaksanya mendatangani surat jual beli tanah sekolah. Untungnya, sebelum hal itu terjadi, Jipman segera datang dan langsung menghajar mereka. Saat Jipman hendak menelpon polisi, anak buah Ma Qingsang menyekap Nona Wong dan mengancam akan membunuh Nona Wong jika Jipman tidak membebaskan mereka. Karena takut Nona Wong kenapa-napa, Jipman akhirnya melepaskan mereka. Tak lama kemudian Fatso tiba. Fatso kini telah menjadi kepala polisi di kota Kowloon. Setelah tragedi Master Hung meninggal, Fatso kini telah menjadi orang yang baik. Fatso lalu meminta Jipman untuk membantu menjaga sekolah. Ini karena pihak polisi sedang sangat sibuk menangani banyak kasus kejahatan yang semakin meningkat akhir-akhir ini. Fatso tahu betul Ma Qingsang tak melepaskan begitu saja sekolah ini. Di malam harinya, Jipman dan murid-muridnya mulai berjaga di sekitar sekolah. Namun, mengingat hari semakin larut, Jipman menyarankan murid-muridnya agar pulang ke rumah. Pada saat yang sama, anak buah Ma Qingsang menyerbu kompleks sekolah tersebut. Meskipun Jipman dan murid-muridnya mampu menahan serangan awal, mereka masih kalah jumlah, sehingga Ma Qingsang berhasil menculik kepala sekolah dan membakar beberapa ruang kelas. Cheng Tinji yang kebetulan lewat kemudian membantu melawan para penjahat dan menyelamatkan kepala sekolah. Setelah para penjahat berhasil dikalahkan, Jipman berterima kasih kepada Cheng Tinji atas bantuannya. Setelah itu, Jipman yang sedang minum teh di depan sekolah tiba-tiba didatangi oleh Tin Ngosan. Ternyata Tin Ngosan adalah mantan guru dari Ma Qingsang. Mengetahui tindakan Ma Qingsang yang tidak bermoral membuat Tin Ngosan marah, dan dia lalu mengajak Jipman untuk mencari Ma Qingsang untuk memberinya pelajaran. Jipman dan Tin Ngosan lalu pergi ke sebuah bengkel perbaikan kapal. Sesampainya di sana, Tin Ngosan segera menampar Ma Qingsang dan memarahinya habis-habisan di depan anak buahnya. Ma Qingsang yang mendapatkan perlakuan seperti itu merasa sangat kesal. Dia kemudian membalas menyerang Tin Ngosan dengan sebuah pisau tersembunyi. Untungnya Jipman mampu menghentikannya. Ketika situasi semakin tegang, Fatso datang untuk mengamankan keadaan. Namun karena Ma Qingsang memilih pengaruh yang kuat, Fatso akhirnya terpaksa melepaskannya. Jipman, Fatso, dan Tin Ngosan kemudian membicarakan tentang cara mengatasi Ma Qingsang dan bagaimana cara menyelamatkan sekolah. Fatso lalu menjelaskan bahwa Ma Qingsang memiliki seorang bos dari Amerika yang bernama Frank, yang mempunyai pengaruh besar di Hong Kong. Jadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan sekolah adalah menghadapi Frank. Sementara itu, Cheng Wingxing terlihat tidak baik-baik saja. Dia merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Dia lalu pergi ke sebuah toko obat untuk membeli obat. Namun rasa sakit di perutnya tak kunjung sembuh. Dia kembali merasakan sakit di perutnya. Cheng Wingxing kemudian memeriksakan kondisinya ke seorang dokter.
Dan setelah hasilnya keluar, dia sangat terkejut karena ternyata dia menderita kanker lambung dan gawatnya sudah pada stadium akhir. Jiang Wingxing ingin memberitahukan penyakitnya kepada Yip Man, namun dia belum siap memberitahukannya. Ditambah, Yip Man yang akhir-akhir ini sibuk membuat Jiang Wingxing memendam sendiri penyakitnya untuk saat ini. Di malam harinya, Ma Qingsang menemui Cheng Tinci. Dia menawarinya sebuah pekerjaan. Ma Qingsang berkata, dia akan membayar Cheng Tinci dengan imbalan uang yang sangat banyak jika Cheng Tinci mau mencelakai Tin Ngosan. Dikarenakan Cheng Tinci sangat membutuhkan uang untuk membuka perguruan bela diri sendiri, Cheng Tinci akhirnya menerima tawaran tersebut. Di pagi harinya, Cheng Tinci mendatangi toko payung milik Tin Ngosan. Cheng Tinci mulai menyerangnya dengan sangat brutal, sampai-sampai membuat tangan Tin Ngosan patah. Di tempat lain, Yip Man yang hendak pergi ke sekolah ditahan oleh Jiang Wingxing. Jiang Wingxing ingin menanyakan kapan ada waktu untuknya, karena Jiang Wingxing memutuskan ingin membicarakan penyakitnya kepada Yip Man. Namun belum sempat menjawab, tiba-tiba Yip Man mendapatkan telepon dari rumah sakit yang menyatakan bahwa Tin Ngosan terluka dan kini sedang dirawat. Yip Man kemudian segera pergi ke rumah sakit setelah menerima telepon tersebut. Namun saat Yip Man tiba di rumah sakit, Tin Ngosan mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak menyuruh pihak rumah sakit menelpon Yip Man. Rupanya yang melakukan panggilan kepada Yip Man adalah Ma Qingsang. Dia sengaja memancing Yip Man ke rumah sakit agar sekolah tidak ada yang menjaga, sehingga Ma Qingsang dan rekan-rekannya lalu menyerang sekolah Hong Kong Jiming. Dan terlihat Ma Qingsang dapat menculik beberapa siswa, termasuk Yip Ching dan Cheng Fong. Yip Man yang kemudian mendengar kabar putranya diculik, segera menemui Ma Qingsang di markasnya. Namun sesampainya di sana, Yip Man tak bisa berbuat banyak karena Ma Qingsang mengancam akan menyakiti anak-anak jika Yip Man tidak menyerahkan kepala sekolah. Tak cuma itu, Ma Qingsang memaksa Yip Man untuk bersujud jika anak-anak tak mau disakiti. Permintaan itu segera dilakukan Yip Man. Dia langsung bersujud di depan banyak orang, tak peduli derajatnya direndahkan, asalkan anak-anak dan putranya selamat. Di saat yang sama, Cheng Tinci datang. Dia terkejut karena putranya menjadi salah satu korban penculikan Ma Qingsang. Karena Cheng Tinci bagian dari kelompok Ma Qingsang melepaskan Cheng Fong begitu saja. Dan Cheng Tinci disuruh pergi oleh Ma Qingsang. Yip Man kemudian dihadapkan dengan 10 petarung bela diri jalanan. Mereka langsung mengepung Yip Man dari semua sisi, sehingga mau tak mau Yip Man kemudian meladeni mereka. Tanpa pikir panjang, Yip Man langsung menghajar mereka semua. Sementara itu, Cheng Fong merasa kasihan dengan teman-temannya yang masih disandra. Dia pun meminta ayahnya agar membantu menyelamatkan anak-anak yang masih disandra. Cheng Tinci akhirnya menuruti permintaan anaknya dan kembali ke hadapan Ma Qingsang untuk melawan Ma Qingsang. Selama pertarungan, Yip Man berjuang mati-matian melawan anak buah Ma Qingsang yang semakin banyak datang. Namun pada akhirnya, Yip Man dapat mengalahkan mereka semua dan menyelamatkan Yip Ching. Tak lama kemudian pasukan polisi yang dipimpin oleh Fa Zhou datang untuk menangkap geng tersebut. Sementara itu, Ma Qingsang berhasil melarikan diri. Setibanya di rumah, Yip Man dimarahi oleh Jiang Wingxing karena membiarkan Yip Ching diculik. Yip Man pun mencoba menenangkan istrinya dan mengakui kesalahannya. Dengan nada marah bercampur sedih, Jiang Wingxing akhirnya mengatakan pada Yip Man bahwa dia mungkin tidak akan lagi bisa menjaga Yip Ching. Mendengar perkataan tersebut, Yip Man pun terkejut. Yip Man lalu meminta penjelasan istrinya. Disitulah Jiang Wingxing mengungkapkan penyakitnya pada Yip Man. Besoknya, Jiang Wingxing ditemani Yip Man lalu pergi ke rumah sakit, di mana di sana Yip Man baru menyadari bahwa istrinya didiagnosis kanker lambung stadium akhir dan diperkirakan tidak akan bisa bertahan lama lagi. Seketika itu juga, Yip Man langsung terpukul. Dia akhirnya meninggalkan semua urusannya dan kini lebih mementingkan menemani istri dan keluarganya. Sementara itu di tempat lain, karena kegagalannya, Ma Qingsang lalu dipecat oleh Frank. Frank kemudian menyuruh petarung Muay Thai bernama Sucat untuk membereskan Yip Man. Di keesokan harinya, Yip Man membawa Cheng Wingxing berobat ke sebuah klinik.
Saat mereka hendak keluar klinik melalui lift, tiba-tiba Sucat datang dan tiba-tiba menyerang Jipman. Tak mau istrinya kenapa-napa, Jipman lalu membuat Sucat keluar dari lift dan mulai menghajarnya berkali-kali. Meskipun Sucat memiliki otot lebih besar dari Jipman, namun dia berhasil dikalahkan. Setelah serangan tersebut, Jipman menemui Fatso untuk mencari tahu siapa yang telah mengirim Sucat. Fatso pun memberitahukan bahwa orang yang bernama Frank lah pelakunya. Dia ingin menyingkirkan Jipman dengan segala cara, karena menghalangi rencananya mendapatkan lahan sekolah Hong Kong Chiming. Karena berdiam diri saja tak akan menemukan jalan keluar, Jipman pun memutuskan untuk menemui Frank di kantornya. Seakan sudah tahu maksud dan tujuan masing-masing, di sana Frank menantang Jipman untuk bertarung. Aturannya adalah jika selama 3 menit Jipman dapat bertahan, maka Frank akan melepaskan sekolah Hong Kong Chiming dan tak akan mengganggu lagi Jipman beserta keluarganya. Tentu saja Jipman menerima tantangan tersebut. Lalu tak menunggu waktu lama, mereka berdua memulai pertarungan. Di awal pertarungan, Jipman kewalahan karena Frank memiliki kekuatan serangan yang sangat besar. Menyadari bahwa Frank bukanlah lawan yang seimbang dalam hal kekuatan, Jipman pun lalu menyerang dengan kecepatan. Jipman berfokus dan membatasi gerakan Frank dengan menyerang tumpuan kaki Frank. Hal itu terlihat berhasil, sehingga Jipman terlihat mampu melancarkan beberapa serangan pada Frank. Namun karena kekuatan serta daya tahan tubuh Frank yang luar biasa, serangan tersebut tak berefek banyak. Sampai akhirnya waktu telah habis. Dan mau tak mau, Frank menepati janjinya pada Jipman. Jipman pun bersyukur, kini masalah penggusuran sekolah Hong Kong Chiming telah selesai. Sementara itu di tempat lain, setelah Cheng Tinci memperoleh uang dari Ma Kinsang tempo hari, terlihat dia menyewa sebuah tempat. Dia akan membuka perguruan seni bela diri Wing Chun atas namanya sendiri. Selanjutnya, untuk mempromosikan perguruan Wing Chun-nya, Cheng Tinci pun menemui wartawan Jiang untuk memintanya menyebarkan berita tentang perguruan Wing Chun-nya. Dia juga meminta Jiang untuk menulis berita tentang dia mengklaim bahwa Wing Chun miliknya adalah Wing Chun yang asli, sedangkan milik Jipman adalah yang palsu. Untuk membuktikan bahwa dirinya master Wing Chun terbaik di Hong Kong, Cheng Tinci mulai menantang para master seni bela diri di Hong Kong. Dalam tantangan tersebut, Cheng Tinci mampu mengalahkan berbagai master dari berbagai perguruan, membuat nama Cheng Tinci menjadi sangat terkenal di mana-mana. Tak hanya itu, Cheng Tinci juga berhasil mengembangkan perguruan Wing Chun-nya menjadi sangat besar dan megah. Di titik inilah, Cheng Tinci mengatakan kepada semua orang dan media bahwa dia secara terbuka menantang Jipman untuk bertarung. Pertarungan itu yang akan menentukan siapa master Wing Chun terbaik saat ini. Berita tentang Cheng Tinci kepada Jipman dimuat dalam media dan langsung menjadi perbincangan seluruh warga di Hong Kong. Mereka tak sabar menunggu siapakah master Wing Chun terbaik abad ini. Sementara itu, Jipman tidak peduli dengan tantangan tersebut. Dia lebih memilih menghabiskan waktu bersama istrinya yang sedang sakit. Tidak hanya itu, Jipman pun juga kini mendaftar dalam kelas dansa untuk menghibur dan menghabiskan waktu indah bersama istrinya. Saat Jipman hendak mendaftar, tak disangka yang menjadi pelatih dansa adalah Bruce Lee. Di sana, Bruce Lee tak membuang kesempatan. Dia lalu membuat kesepakatan, jika Jipman ingin belajar berdansa, dia harus menjadikan Bruce Lee sebagai muridnya. Hal itu pun langsung disetujui oleh Jipman. Esok harinya, hari pertandingan pun tiba. Semua orang beramai-ramai hadir untuk menonton pertarungan dua master Wing Chun terbaik saat ini. Namun, seiring waktu berjalan, tak nampak Jipman datang pada hari itu. Jipman memilih untuk tidak hadir dan lebih memilih berdansa bersama Cheng Wing-sing. Dikarenakan Jipman tidak kunjung datang, Cheng Tinci akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dan dinobatkan menjadi Grandmaster Wing Chun terbaik di Hong Kong oleh panitia yang hadir. Tetapi, Cheng Tinci menolak hal itu. Dia merasa tidak puas karena belum bertarung dengan Jipman. Sementara itu, Cheng Wing-sing yang sedang berdansa bersama Jipman tiba-tiba merasakan sakit di perutnya dan akhirnya pingsan. Cheng Wing-sing kemudian dilarikan ke rumah sakit. Terlihat, Jipman dengan setia menemani istrinya dari pagi hingga malam. Setelah kondisi Cheng Wing-sing membaik, dia membuat permintaan kepada Jipman untuk berfoto bersama. Dia juga meminta Jipman agar mau berlatih di hadapannya.
Meskipun senang melihat Zipan setia menemaninya, Cheng Wingxing menyadari ada hal yang harus dilakukan Zipan. Dia lalu meminta Zipan untuk menghadapi Cheng Tinji. Mendengar permintaan istrinya tersebut, Zipan kemudian pergi ke tempat Cheng Tinji untuk memenuhi tantangan. Seakan sudah ditunggu lama oleh Cheng Tinji, akhirnya Zipan dan Cheng Tinji memulai pertarungan. Pertarungan pertama adalah pertarungan menggunakan tongkat. Dalam pertarungan tersebut keduanya sama-sama hebat sampai membuat kedua tongkat mereka patah. Mereka kemudian melanjutkan pertarungan dengan pedang kupu-kupu. Dalam pertarungan ini, Zipan menang tipis dan berhasil membuat Cheng Tinji kehilangan pedangnya. Zipan dan Cheng Tinji lalu sama-sama membuang pedangnya dan kemudian melanjutkan pertarungan dengan tangan kosong. Di fase ini, keduanya tampak berimbang. Mereka saling melancarkan beberapa pukulan. Namun, pada satu titik Cheng Tinji berhasil melancarkan pukulan ke mata kanan Zipan, sehingga membuat Zipan kehilangan penglihatan untuk sementara waktu. Cheng Tinji lalu melakukan serangkaian pukulan. Tetapi Zipan berhasil menghindarinya dengan respon pendengarannya dan kemudian melawan balik Cheng Tinji dengan pukulan keras. Pukulan tersebut membuat Cheng Tinji terjatuh dan akhirnya mengakui kekalahannya. Cheng Tinji ternyata memiliki watak jujur dan menerima kekalahan, dan dia mengakui Zipan lebih baik darinya dan pantas disebut Master Wing Chun terbaik saat ini. Setelah kekalahan Cheng Tinji, Zipan kemudian memberikan pesan kepada Cheng Tinji bahwa yang paling penting adalah melindungi orang-orang terdekat dan keluarga. Tidak ada gunanya menjadi yang terbaik jika tak bisa melindungi orang yang disayangi. Setelah pertarungan antara Zipan dan Cheng Tinji selesai, beberapa hari berikutnya Cheng Wingxing dinyatakan meninggal dunia. Zipan kemudian memutuskan untuk mengembangkan perguruannya dan berhasil menyebarkan ilmu bela diri Wing Chun ke penjuru internasional. Beberapa tahun setelah kematian Cheng Wingxing, Zipan didiagnosis menderita kanker tenggorokan atau kanker laring. Dokter menyarankan Zipan untuk menjalani serangkaian kemoterapi. Namun, Zipan menolak. Dia lebih memilih menjalani sisa hidupnya dengan damai. Suatu hari, seorang pria kulit hitam mengunjungi perguruan Wing Chun milik Zipan. Dia bernama Billy, dan dia adalah petugas imigrasi Amerika. Dia jauh-jauh datang ke Hong Kong karena ingin bertemu dengan Zipan. Saat Billy tiba di perguruan Wing Chun, terjadi kesalahpahaman dengan murid-murid Zipan. Terlihat terjadi kesalahpahaman berkomunikasi di antara mereka. Banyak dari murid Zipan yang tak mengerti bahasa Inggris yang dikatakan Billy, sehingga menimbulkan pertikaian dan perkelahian. Untungnya, Zipan segera menggantikan perkelahian itu. Alih-alih marah, Billy justru memeluk Zipan. Billy sangat senang bisa bertemu dengan Zipan. Billy lalu memperkenalkan dirinya. Dia sebenarnya adalah murid dari Bruce Lee. Bruce Lee yang sekarang tinggal di Amerika mengirim Billy untuk mengundang Zipan ke Amerika untuk menonton pertandingan Bruce Lee melawan para petarung di sana. Billy lalu memberikan tiket penerbangan dan buku panduan kungfu terlaris di Amerika yang ditulis oleh Bruce Lee kepada Zipan. Namun, Zipan menolak karena merasa tidak punya banyak waktu. Meskipun demikian, Billy tetap meninggalkan tiket tersebut, berharap Zipan akan berubah pikiran nantinya. Sementara itu putra kedua Zipan, yaitu Yip-Ching, terlibat dalam perkelahian di sekolah, menyebabkan luka serius pada temannya. Kepala sekolah memanggil Zipan untuk mengadukan perilaku putranya yang sering berkelahi. Sebagai hukuman, kepala sekolah mengeluarkan Yip-Ching dan menyarankan Zipan untuk mengirim putranya belajar ke luar negeri, karena tidak ada sekolah di Hong Kong yang mau menerimanya. Saat di rumah sakit untuk mengobati luka Yip-Ching, Zipan bertemu dengan seorang dokter lulusan dari luar negeri. Menyadari manfaat pendidikan di luar negeri, Zipan memutuskan untuk mengirim Yip-Ching bersekolah ke luar negeri. Namun, pertama-tama Zipan harus berangkat ke Amerika sendirian untuk mensurvei sekolah dan mengurus izin dan segala dokumen yang diperlukan. Pada malam harinya, Zipan meminta Fatso untuk menjaga putranya jika dia pergi ke luar negeri. Yip-Ching yang mengetahui rencana ayahnya protes dan menyatakan bahwa dia hanya ingin tinggal di Hong Kong dan belajar kungfu seperti ayahnya.
Dalam kemarahan, Yip Ching membawa kenangan ibunya yang sudah meninggal, membuat Yip Man menamparnya. Sejak itu, hubungan antara Yip Ching dan Yip Man menjadi semakin renggang. Keesokan harinya, Yip Man terbang ke Amerika untuk mencari sekolah yang baik untuk putranya. Setibanya di sana, dia disebut oleh kenalan namanya saat awal-awal tiba di Hong Kong, yaitu Leung Kan. Kini Leung Kan menjadi direktur percetakan koran di San Francisco. Leung Kan sudah berjanji membantu Yip Man mengurus izin perpindahan ke Amerika. Leung Kan kemudian mengantar Yip Man ke Asosiasi Kebijakan Tiongkok atau disingkat AKT. Asosiasi ini merupakan organisasi yang melayani kepentingan masyarakat Tionghoa, seperti memberikan bantuan kepada imigran Cina dan mempromosikan pelestarian budaya. Di sana Yip Man bertemu dengan ketua AKT bernama Master Wan. Yip Man lalu menjelaskan tujuannya datang, yaitu untuk meminta surat izin dari asosiasi. Namun, bukannya Yip Man disambut dengan baik. Master Wan menunjukkan raut wajah yang tidak suka. Master Wan lalu menyindir Yip Man tentang murid Yip Man, yaitu Bruce Lee. Para master bela diri Cina yang ada di Amerika tak suka karena Bruce Lee mengajarkan kungfu kepada orang-orang asing dan menulis buku panduan kungfu dalam bahasa Inggris. Hal itu membuat Master Wan khawatir bahwa orang asing akan menggunakan kungfu untuk menindas orang Cina itu sendiri. Yip Man lalu menjelaskan bahwa tujuan Bruce Lee mengenalkan budaya Cina ke luar negeri agar dunia tahu kehebatan orang-orang Cina, dan tujuannya agar saling belajar. Namun penjelasan Yip Man barusan seakan tak mau didengar oleh Master Wan, sehingga suasana menjadi memanas. Master Wan mendorong kaca meja ke arah Yip Man, yang kemudian dibalas oleh Yip Man hingga kaca tersebut pecah. Para master bela diri yang hadir di sana hanya diam. Mereka tak berani ikut campur, mengingat Yip Man dan Master Wang adalah sosok master bela diri Cina yang paling terhormat saat ini. Karena merasa tidak dihargai, Yip Man lalu pergi dari hadapan mereka. Setelah pergi dari kantor AKT, Yip Man mencoba menelepon putranya, tetapi saat itu yang mengangkat adalah Fatso. Di sana, Fatso mengatakan bahwa Yip Ching menolak berbicara dengan ayahnya. Kerenggangan antara anak dan orang tua memang kerap terjadi. Tidak hanya Yip Man, hal serupa juga terjadi pada Master Wang. Bisa dilihat saat Master Wang sedang melatih putrinya yang bernama Yona dalam seni bela diri Tai Chi. Yona sebenarnya tidak tertarik pada seni bela diri. Dia lebih ingin menjadi pemandu sorak dan penari. Setelah tidak mendapatkan izin dari AKT, Yip Man teringat dengan muridnya, yaitu Bruce Lee. Dia memutuskan akan meminta bantuan muridnya itu. Yip Man lalu pergi ke pertunjukan seni bela diri untuk menonton Bruce Lee yang kini menjadi bintang di Amerika. Di sana Bruce Lee mendemonstrasikan gerakan seni bela dirinya kepada banyak penonton. Hal itu membuat Yip Man sangat bangga. Di sela-sela tepuk tangan penonton, ada saja yang tak suka dengan kehebatan yang ditunjukkan oleh Bruce Lee. Seorang karateka yang bernama Colin Frater. Colin melanturkan kata-kata bahwa gerakan-gerakan Bruce Lee layaknya seorang penari. Setelah pertunjukan selesai, Bruce Lee mengajak Yip Man makan di sebuah kafe. Di sana, Yip Man meminta bantuan Bruce Lee untuk membuatkan surat izin pindah dan domisili di Amerika. Bruce Lee dengan santai menjawab bahwa hal itu adalah sesuatu yang mudah, karena dia memiliki murid yang bekerja sebagai pengacara ternama di Amerika. Bruce Lee kemudian memperkenalkan Yip Man kepada murid-muridnya, yang sebagian besar sudah menjadi warga Amerika. Salah satu di antaranya adalah anggota marinir Amerika Serikat yang bernama Hartman. Di waktu yang sama, sekelompok karateka datang dan menantang Bruce Lee untuk bertarung. Tanpa banyak berpikir, Bruce Lee langsung menerima tantangan tersebut. Bruce Lee lalu menyuruh para karateka untuk berduel di luar kafe. Tak mau mempermalukan gurunya, Bruce Lee langsung menunjukkan kemampuannya dan dengan mudah mengalahkan 3 karateka sekaligus. Setelah itu Bruce Lee ditantang oleh seorang karateka sabuk hitam untuk duel di dalam sebuah gang sempit. Tanpa ragu, Bruce Lee menerima dan menghajar karateka tersebut. Saat duel berlangsung, karateka tersebut mengeluarkan double stick. Namun Bruce Lee merebutnya dan menunjukkan keahliannya yang lebih tinggi dalam menggunakan double stick. Izin pindah ke Amerika kemudian diurus dan dibuatkan oleh Bruce Lee.
Setelah jadi, Ip Man lalu pergi ke sekolah yang dituju, yaitu Lincoln School. Ip Man kemudian bertemu dengan kepala sekolah di sana. Awalnya, kepala sekolah tak mempermasalahkan dan menerima dengan baik surat izin pindah milik Ip Man. Namun, kepala sekolah mengatakan bahwa Ip Man perlu surat izin dari AKT terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, anak Ip Man akan dihitung sebagai pelajar dari Hong Kong. Kemudian, kepala sekolah menawarkan Ip Man sebuah solusi. Ip Man dianjurkan menyumbangkan $10.000 Amerika Serikat ke sekolah agar putranya bisa langsung diterima tanpa dokumen apapun. Mendengar itu, Ip Man langsung menolaknya. Di samping dia tak punya uang sebanyak itu, Ip Man juga sangat menentang praktek suap dan pemerasan seperti yang dianjurkan kepala sekolah tersebut. Ternyata Lincoln School adalah tempat Yuna bersekolah. Pada hari itu, Yuna terpilih menjadi ketua cheerleader Lincoln School. Hal itu membuat gadis lain bernama Becky menjadi iri dan dengki. Becky kesal karena merasa dirinya lah yang seharusnya menjadi ketua cheerleader tersebut. Di saat pulang sekolah, Yuna tiba-tiba dihadang oleh Becky bersama rekan-rekannya. Mereka mulai membuli dan memotong rambut Yuna sebagai akibat dari terpilihnya Yuna menjadi ketua cheerleader. Yuna melakukan perlawanan dan berhasil membuat wajah Becky tergoras gunting. Ketika Yuna hendak dihajar, Ip Man datang dan langsung mengajar para pembuli tersebut hingga mereka kabur. Yuna sangat berterima kasih kepada Ip Man karena telah membantunya. Ip Man lalu mengantarkan Yuna pulang. Ip Man saat itu baru tahu bahwa Yuna ternyata anak dari Master Wan. Mengetahui kesusahan Ip Man tentang izin dari AKT, Yuna lalu membawa Ip Man ke rumahnya dan mencoba berbicara dengan ayahnya tentang izin pindah tersebut. Namun Master Wan menghiraukannya dan malah memarahi Yuna yang kembali berselisih dengan orang Amerika. Master Wan tak ingin Yuna bertikai dengan orang Amerika. Bagaimanapun, orang Cina di sini adalah pendatang yang jumlahnya tak seberapa. Master Wan khawatir warga Cina nantinya akan semakin ditindas. Saat itu Ip Man kemudian mencoba membela Yuna dan menjelaskan semuanya, tetapi Master Wan tak mau menghiraukan. Master Wan malah menantang Ip Man untuk bertarung. Tanpa pikir panjang, Ip Man menerima tantangan tersebut dan pertarungan antara Master Bela Diri Wing Chun dan Master Bela Diri Tai Chi pun terjadi. Dalam pertarungan tersebut, Ip Man dan Master Wan terlihat seimbang. Namun pertarungan mereka harus dihentikan karena tiba-tiba terjadi gempa yang melanda Amerika kala itu. Di lain sisi, setibanya di rumah, Becky mengadu kepada ibunya tentang kejadian tadi. Becky memutarbalikkan fakta bahwa dia diserang oleh anak perempuan dari pecinan di sekolah. Ibunya yang melihat anaknya terluka kemudian menelepon suaminya yang bernama Edward. Diketahui Edward merupakan seorang kepala imigrasi Amerika. Edward yang marah mendengar cerita putrinya, lalu berkata akan mengusir semua orang-orang di pecinan dan AKT. Keesokan harinya, di tempat lain, murid Bruce Lee yaitu Hartman terlihat membawa samsa kayu ke markas marinir Amerika Serikat. Dia ingin memperkenalkan seni bela diri Cina kepada para prajurit yang ada di markas. Namun, seorang sersan bernama Barton melarang keras hal itu. Dia mengklaim bahwa program karate yang ia pegang lebih unggul daripada bela diri Cina. Untuk membuktikannya, Barton menyuruh instruktur karate yang melatih di markas marinir Amerika Serikat untuk melawan Hartman. Instruktur tersebut ternyata adalah Colin. Karena tak ingin mempermalukan nama gurunya dan nama bela diri Wing Chun, Hartman menerima tantangan tersebut. Walau dia tahu dia tak akan bisa mengalahkan Colin. Pertarungan keduanya langsung digelar. Banyak dari anggota marinir Amerika Serikat yang hadir menonton pertarungan tersebut. Hartman lalu menampilkan jurus Wing Chun yang bisa dia lakukan. Tetapi karena level bela diri antara Hartman dan Colin yang terpaut jauh, akhirnya Hartman kalah telak oleh Colin. Setelah Hartman dipermalukan oleh Colin, Barton belum bisa diam. Dia lalu membakar samsa kayu yang dibawa oleh Hartman. Itu sebagai peringatan, bela diri Cina tak diperbolehkan ada di markas marinir Amerika.
Di lain sisi, Yuna mendatangi tempat akomodasi Yip Man dan memberikan surat izin untuknya. Namun, Yip Man langsung merobek surat tersebut karena tahu bahwa Yuna membuat surat itu tanpa sepengetahuan ayahnya. Yuna kemudian curhat tentang ayahnya yang memaksanya tampil di festival tahunan Cina. Master Wan menyuruh Yuna ikut memperlihatkan gerakan jurus Tai Chi di festival tersebut, meskipun dia sama sekali tidak menyukai berlatih bela diri Cina. Yip Man lalu memberi saran kepada Yuna agar menampilkan apa yang dia sukai, yaitu tarian dan gerakan cheerleader. Yip Man berharap suatu saat Master Wan pasti akan mengerti. Sementara itu, setelah kalah, Hartman tidak langsung menyerah. Dia menemui seorang kolonel yang pangkatnya lebih tinggi dari Barton. Di sana Hartman menunjukkan video demo bela diri Bruce Lee kepada kolonel itu, yang membuat kolonel itu terkesan. Kolonel itu kemudian memerintahkan Barton untuk mempelajarinya dan memberikan izin kepada Hartman untuk pergi ke festival Tiongkok guna melakukan penelitian lebih lanjut tentang bela diri Cina. Jika hasilnya bagus, bela diri Cina akan dijadikan program latihan untuk marinir. Mendengar kabar itu, Barton marah dan kesal. Dia lalu memerintahkan Colin untuk mengajar para master kungfu di festival tahunan Cina agar Hartman tidak memiliki bukti riset untuk kolonelnya. Hari festival tahunan Cina pun tiba. Yip Man terlihat hadir di sana, sedangkan Hartman sibuk merekam acara tersebut. Sementara itu, Master Wan yang sedang membereskan dokumen tiba-tiba didatangi oleh Edward dan anak buahnya. Edward lalu menangkap Master Wan dengan tuduhan membiarkan imigran gelap Tiongkok tinggal di pecinan. Di lain sisi, tak lama kemudian Colin tiba di festival itu dan menantang para master bela diri Cina. Terlihat satu persatu, Colin berhasil mengalahkan para master yang ada di pecinan. Ketika Colin hendak menyerang seorang master perempuan, Yip Man akhirnya turun tangan menggantikan Colin. Yip Man dan Colin akhirnya bertarung 1 lawan 1. Melawan karateka seperti Colin bukanlah sesuatu yang baru bagi Yip Man. Sehingga dengan serangan Wing Chun-nya, Yip Man mengalahkan Colin dengan cukup mudah. Menyaksikan Yip Man mengalahkan Colin membuat semua orang Cina sangat senang. Namun, ketika orang-orang di festival merayakan kemenangan Yip Man, Yuna datang dan memberitahukan tentang ayahnya yang telah ditangkap oleh pihak imigrasi Amerika. Karena khawatir, Yuna segera bergegas ke sana, diikuti oleh Yip Man dan Hartman. Sesampainya di kantor imigrasi, Yip Man bertemu dengan Billy. Di sana Billy menyarankan agar tidak kembali ke pecinan karena Edward berencana menangkap para warga Tiongkok. Yip Man yang mendengarnya tidak tinggal diam. Dia langsung pergi ke pecinan, meninggalkan Yuna yang masih berada di kantor imigrasi. Sementara itu Barton yang melihat Colin babak belur merasa tak terima instruktur karatenya kalah. Barton pun pergi ke pecinan untuk mencari ketua AKT, yaitu Master Wan. Sesampainya di sana, Barton langsung mengajar semua master bela diri Cina. Karena tadi master bela diri Cina sudah terluka akibat bertarung melawan Colin, mereka tak bisa berbuat banyak. Mereka dengan singkat dibuat babak belur oleh Barton. Setelah mengajar para master bela diri Cina, akhirnya Barton mengetahui Master Wan berada di kantor imigrasi. Barton langsung pergi ke sana. Yip Man yang kemudian tiba di pecinan merasa terlambat karena para master telah babak belur dihajar oleh Barton. Yip Man lalu memberitahu mereka untuk mengosongkan tempat tersebut karena sebentar lagi pihak imigrasi akan menangkap mereka semua. Setibanya di kantor imigrasi, Barton meminta izin Edward untuk membawa Master Wan ke markas marinir guna menantangnya berkelahi. Yuna yang melihatnya memohon sambil berlutut kepada Edward agar ayahnya dibebaskan. Yuna kemudian menjelaskan bahwa semua yang terjadi saat ini hanyalah kesalahpahaman buntut perselisihan dia dan Becky. Melihat anaknya merendahkan diri sampai bertekuk lutut, Master Wan menjadi sangat marah. Dia memaksa Yuna untuk berdiri dan menegaskan bahwa dia tidak boleh menyerah pada pihak asing. Dengan tegas Master Wan menerima tantangan Barton untuk bertarung di markas marinir. Sesampainya di markas marinir, Barton segera memanggil semua prajurit termasuk Hartman untuk menonton pertandingan.
Pertarungan ini juga akan direkam dengan jelas untuk menunjukkan bela diri mana yang paling cocok digunakan dalam pertempuran sungguhan. Lalu, duel antara Barton dan Master Wan pun akhirnya dimulai. Meskipun Master Wan sudah menyerang berkali-kali, sayangnya dia masih kalah kuat dibanding Barton. Setelah kakinya dipatahkan dan dipermalukan dengan dipaksa bersujud, Master Wan akhirnya pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Di tempat lain, Ip Man membawa para master dan orang-orang Cina ke sasana milik Bruce Lee. Hal itu dilakukan untuk mengamankan mereka dari Edward. Setelah itu Bruce Lee mendapatkan telepon dari Hartman yang memberitahukan bahwa Master Wan telah kalah dalam duel dan kini dirawat di rumah sakit. Ip Man pun segera menjenguk Master Wan yang untungnya masih sadar dan ditemani oleh Yona. Melihat kondisi Master Wan dan para guru kungfu serta bangsanya selalu ditindas, Ip Man merasa perlu segera mengambil tindakan melawan pihak asing. Sebelum itu dia mencoba menelpon rumah untuk berbicara dengan putranya, namun Yip Ching masih belum mau berbicara. Ip Man akhirnya memberitahu Fatso bahwa dia menderita kanker. Mendengar itu, Fatso sangat terkejut dan langsung memaksa Yip Ching untuk segera berbicara dengan ayahnya. Fatso menjelaskan bahwa ayahnya telah divonis kanker dan sedang berjuang keras di Amerika demi mencari sekolah untuk Yip Ching. Kabar itu membuat Yip Ching terenyuh dan menangis saat berbicara dengan ayahnya. Di lain sisi, pengalaman Ip Man berada di Amerika membuatnya menyadari kesalahannya. Dia meminta maaf kepada Yip Ching karena telah menamparnya dan berjanji akan mengajarinya Wing Chun ketika pulang ke Hong Kong nanti. Setelah selesai berbicara dengan putranya, Ip Man meminta Hartman membawanya ke markas marinir untuk membalas dendam atas penderitaan yang dialami oleh Master Wan dan para master bela diri Cina. Meskipun Yona sempat khawatir, Ip Man sebagai praktisi bela diri Cina merasa harus melawan ketidakadilan demi membela martabat bangsanya. Tak lama kemudian Hartman datang bersama Ip Man. Dengan lantang, Hartman memberitahu bahwa Ip Man lah yang telah mengalahkan Colin dan sekarang giliran Barton yang akan ditumbangkan. Barton pun menerima tantangan tersebut. Pertarungan akan dilakukan tanpa aturan sampai mati. Namun terlihat, Ip Man yang semakin berumur mulai merasakan kekuatan dan kecepatannya semakin menurun. Ditambah lagi penyakit kanker yang dideritanya, membuatnya tak selincah dulu. Barton terus menghina dengan kata-kata rasis. Namun hal itu malah membuat Ip Man semangat kembali. Dia lalu mengeluarkan beberapa serangan andalan seperti pukulan beruntun super cepat, pukulan perusak otot, dan pukulan pemata leher. Dengan jurus-jurus tersebut, akhirnya Ip Man berhasil memenangkan pertarungan dan membuat Barton tak bisa bangkit lagi. Semua prajurit di sana bertepuk tangan dan tak peduli dari mana mereka berasal, dari timur atau barat, dari ras kulit putih maupun hitam. Mereka semua bersorak untuk kemenangan Ip Man. Mereka menjadi kagum dan sangat menghormati Ip Man. Setelah semuanya selesai, Master Wan akhirnya memberikan surat rekomendasi dan berdamai dengan Ip Man. Namun semua pengalaman di Amerika membuat Ip Man mengurungkan niatnya untuk memindahkan anaknya ke Amerika. Ip Man mengatakan bahwa rumput tetangga tidak selalu lebih hijau dari rumput sendiri, yang berarti dia lebih memilih tinggal di tempat asalnya. Ip Man lalu pamit pulang kepada seluruh orang Cina di Amerika. Sesampainya di rumah, Ip Man disambut oleh Yip Ching. Sejak saat itu, hubungan kekeluargaan mereka menjadi lebih baik. Ip Man pun mulai mengajarkan anaknya Wing Chun sesuai dengan keinginan Yip Ching selama ini. Duelnya dengan Barton telah membuka mata dunia tentang bela diri Cina. Pada tahun 1970-an, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat telah terbuka mengundang para ahli bela diri Cina untuk mengajarkan bela diri Cina. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2001, Amerika secara resmi memasukkan bela diri Cina dalam program inti pelatihan seni bela diri pasukan tentara Amerika. Pada tanggal 2 Desember 1972, Ip Man yang berumur 79 tahun menghembuskan nafas terakhirnya akibat sakit kanker yang selama ini dideritanya. Kehidupan Ip Man adalah sebuah perjalanan penuh dedikasi dan semangat untuk menegakkan keadilan, menjunjung tinggi kehormatan, dan melindungi mereka yang tertindas,
tak peduli status ekonomi atau kondisi mereka. Meski Ip Man telah tiada, warisannya terus hidup. Seni bela diri Wing Chun yang dia ajarkan kini menyebar ke seluruh penjuru dunia, dipelajari dan dipraktekkan oleh jutaan orang. Nilai-nilai yang dia tanamkan seperti kejujuran, ketekunan, dan rasa hormat terus menginspirasi generasi baru para praktisi bela diri. Kisah hidup Ip Man adalah kisah tentang keberanian, keteguhan, dan dedikasi. Dia mengajarkan kita bahwa meskipun dunia ini penuh dengan tantangan dan ketidakadilan, kita bisa membawa perubahan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang benar dan berjuang dengan segenap hati. Sebagai seorang legenda, Ip Man akan selalu dikenang dan ajarannya akan terus hidup selamanya.